Bab 4081, Dewa Tertinggi The Scholar Woods Divine Manor di suatu tempat di luar perkebunan pure yang sekte. Sesosok turun dari langit dan melayang di udara saat dia melihat ke arah sekte yang murni. Seorang pemuda berdiri di belakangnya. Pria muda itu mengikuti arah tatapan sosok itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman Junior, apakah di situ letak sekte yang murni? Energi surga dan roh mereka benar-benar kurang dibandingkan dengan kita di Manor Surgawi Hutan Cendekia. Bahkan energi roh langit dan bumi 1000 mil jauhnya dari rumah suci Hutan Cendekia kami jauh lebih baik daripada yang ada di pinggiran tanah sekte yang murni." Pria muda itu memiliki suasana riang di sekelilingnya, dan dia mengenakan jubah panjang perak dengan hiasan emas. Suaranya menetes dengan jijik ketika dia menyebutkan sekte yang murni. Orang lain adalah seorang lelaki tua dengan tubuh sedang. Dia mengenakan jubah hijau panjang. Dia masih melihat ke arah sekte yang murni sambil menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata pemuda itu. Dia berkata, "Kamu tidak bisa membandingkan sekte yang murni dengan manor kami. Sekte yang murni hanyalah sebuah sekte peringkat kaisar sementara Istana Surgawi Hutan Cendekia kami adalah salah satu kekuatan peringkat tertinggi kelas berat di tanah energi yang mendalam. Di tanah energi yang mendalam, setidaknya ada 100 kekuatan tingkat tertinggi dengan dewa tertinggi dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki dewa tertinggi. Sekte yang murni bahkan tidak sebanding dengan kekuatan peringkat tertinggi yang ketinggalan zaman yang hanya memiliki kaisar dewa yang maju." Petik 2 tanda seru. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengingat sesuatu dan berkata, "Faktanya, sekte yang murni dapat dianggap cukup baik karena mereka memiliki Ye Chen Feng. Sayangnya, sekte yang murni tidak bisa banyak membantu Duan Lingtian dibandingkan dengan kita. Jika tidak, Duan Lingtian tidak akan meninggalkan sekte yang murni untuk kekuatan kelas berat tertinggi seperti kita. Namun, dari apa yang saya dengar, sekte yang murni telah merawatnya dengan sepenuh hati." Pria muda itu mengangguk setelah mendengar kata-kata pria tua itu. Demikian pula, jika dia berada di posisi Duan Lingtian, dia tidak akan bergabung dengan kekuatan yang tidak akan menguntungkannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Paman Junior, haruskah kita mengumumkan kedatangan kita sekarang?" Sebelum lelaki tua itu menjawab, pemuda itu menambahkan, "Ye Chen Feng, orang terkuat di sekte yang murni, lebih baik keluar dan menerimamu." Pria tua itu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Ketika kamu berada di wilayah orang lain, yang terbaik adalah tetap rendah hati. Dari apa yang saya tahu, kami bukan satu-satunya yang mencoba merekrut Duan Lingtian. Istana Api Scarlet dan Jemaat Roh Primordial Tunggal telah mengirim perwakilan mereka ke sini juga. Jika kesombongan Anda menyinggung sekte yang murni dan beritanya menyebar ke Duan Lingtian, itu mungkin memengaruhi kemungkinan dia bergabung dengan kami. Apakah Anda pikir Anda tidak perlu menanggung konsekuensinya jika Manor mengetahui bahwa Anda adalah alasan Duan Lingtian menolak untuk bergabung dengan kami?" Ekspresi pemuda itu berubah setelah mendengar ini. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Hanya dalam beberapa saat, ekspresi arogan di wajahnya digantikan oleh ekspresi lembut. Kemudian, dia berkata dengan serius, "Saya mengerti, Paman Junior. Saya tidak akan meremehkan sekte yang murni lagi hanya karena mereka adalah kekuatan tingkat kaisar." Orang tua itu mengangguk. "Dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda dianggap sebagai keajaiban di Scholar Woods Divine Manor kami. Oleh karena itu, wajar bagi Anda untuk menjadi sombong. Namun, Anda tidak boleh menganggap itu sebagai hal yang biasa, dan Anda harus belajar untuk menjadi rendah hati. Meskipun saya belum pernah bertemu Duan Lingtian sebelumnya, saya pernah mendengar bahwa dia sangat rendah hati melalui penyelidikan saya meskipun memiliki bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang sangat tinggi. Ini adalah sesuatu yang harus kamu pelajari darinya." Pemuda itu mengangguk, namun, kecemburuan bisa dilihat di kedalaman matanya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa seorang murid dari kekuatan pangkat kaisar yang miskin dan terpencil dapat mencapai prestasi luar biasa seperti itu di usia yang begitu muda. Dia sendiri baru berusia sedikit di atas 6.000 tahun, namun, dia bukan tandingan Duan Lingtian. Selain itu, bahkan di antara murid-murid yang lebih muda di Scholar Woods Divine Manor, dia dianggap di atas rata-rata. Pada saat ini, suara lelaki tua itu terdengar di telinga anggota patroli dari sekte yang murni. "Tuan-tuan, saya Wang Chao Ren dari Rumah Surgawi Hutan Cendekia. Saya di sini untuk mengunjungi sekte yang murni.
Anggota patroli dari sekte yang murni terkejut ketika mereka melihat dua sosok di dekatnya. Sebelum pihak lain berbicara, mereka bahkan tidak merasakan kehadiran pihak lain meskipun dekat. The Scholar Woods Divine Manor. Itu salah satu kekuatan peringkat tertinggi kelas berat di tanah energi mendalam kita, kan? Itu adalah kekuatan terkuat di Misty Fellowship Mansion. Apalagi yang bisa terjadi? Hanya ada satu Scholar Woods Divine Manor di tanah energi yang mendalam. Betul sekali, pasukan peringkat tertinggi kelas berat pasti tidak akan membiarkan orang lain menanggung hal yang sama dengan mereka. Apalagi, dua orang ini jelas luar biasa karena mereka bisa begitu dekat tanpa kita sadari kehadirannya. Pemimpin sekte kami sebelumnya mengatakan bahwa akan ada kunjungan dari berbagai kekuatan kelas berat tertinggi di tanah energi mendalam kami. Tidak ada keraguan bahwa mereka berasal dari Scholar Woods Divine Manor peringkat tertinggi. Pada saat ini, seorang tetua, pemimpin tim patroli, mengirim pesan sebelum dia berkata, "Semuanya, ikuti saya untuk menyambut para senior dari rumah surgawi hutan cendekia." Dikatakan bahwa pasukan kelas berat tertinggi mengirim dewa tertinggi sebagai perwakilan mereka. Dengan demikian, pengunjung ini kemungkinan adalah dewa tertinggi. Paling tidak, mereka adalah kaisar dewa tingkat lanjut. Setelah tim patroli menyapa kedua pengunjung, pemimpin itu berkata lagi, "Senior, Penatua kenaikan sekte yang murni Liu Fenggu akan datang untuk menerima Anda. Tolong tunggu sebentar." Tidak lama setelah Penatua selesai berbicara, sesosok terbang dari kejauhan. Itu tidak lain adalah Liu Fenggu. Sedikit kewaspadaan bisa terlihat di matanya saat dia menangkupkan tinju dan membungkuk sebelum dia berkata, "Salam, Senior Wang." Wang Chaoren, lelaki tua itu, tersenyum. "Penatua Liu, reputasimu mendahuluimu. Saya tidak berharap Anda secara pribadi menerima saya." Wang Chaoren jelas puas bahwa Liu Fenggu secara pribadi menerimanya. Dia sadar bahwa kekuatan Liu Fenggu hanya berada di urutan kedua setelah Ye Chen Feng di sekte yang murni. "Senior, tolong ikuti saya," kata Liu Fenggu dengan hormat sambil memberi isyarat agar kedua pengunjung itu mengikutinya. Meskipun ekspresi tenang di wajahnya, dia merasa agak gugup dalam hati setelah merasakan aura dominan Wang Chaoren. Dia berpikir dalam hati, dia benar-benar dewa tertinggi. Kaisar dewa yang mahir tidak akan bisa membuatku merasa seperti ini. Liu Fenggu terus berpikir pada dirinya sendiri, dia adalah perwakilan pertama dan dewa tertinggi dari kekuatan kelas berat tertinggi yang tiba. Sebelum Wang Chaoren tiba, beberapa perwakilan dari pasukan tingkat tertinggi biasa telah mengunjungi sekte Pureyang. Perwakilan ini semuanya adalah kaisar dewa tingkat lanjut. Ini adalah pertama kalinya dewa tertinggi menginjakkan kaki ke tanah sekte yang murni kita dalam 100.000 tahun terakhir. Untuk berpikir alasannya adalah seorang murid muda yang bahkan belum berusia 3.000 tahun, pikir Liu Fenggu dalam hati sambil menghela nafas. Pada saat yang sama, kaisar dewa perantara lainnya juga menerima berita tentang kedatangan Wang Chaoren di sekte tersebut. Pada saat ini, Zhen Yunfeng dan Zhen Pingfan sedang duduk di halaman Zhen Yunfeng di Pulau Yunfeng. "Perwakilan dari Scholar Woods Divine Manor ada di sini," kata Zhen Yunfeng. "Sangat cepat, segalanya menjadi sangat menarik sehingga saya hampir tidak bisa duduk diam," kata Zhen Pingfan sambil tersenyum. Zhen Yunfeng menggelengkan kepalanya. "Ini tidak cepat, lihatlah Tuo Basiu dari rumah dunia bawah. Dia sudah dibawa pergi oleh pembangkit tenaga listrik dari Rainbow Phoenix Pavilion beberapa hari yang lalu. Meskipun orang yang datang untuknya bukanlah dewa tertinggi, dia masih kaisar dewa tingkat lanjut yang memiliki artefak suci terkemuka dengan jiwa artefak lengkap. Karena itu, tuannya harus menjadi dewa tertinggi." Zhen Pingfan tidak setuju dengan Zhen Yunfeng. "Ayah, kamu tidak bisa membandingkan keduanya." Dia menambahkan, Pavilion Pelangi Phoenix tidak punya pilihan selain bertindak cepat karena mereka hanya menerima anggota wanita. Seseorang seperti Tuo Basiu sangat langka bagi mereka. Pasukan peringkat tertinggi kelas berat lainnya bahkan tidak akan memperhatikan Wang Xiong, apalagi Tuo Basiu. Zhen Yunfeng berkata, meskipun Tuo Basiu lebih lemah sekarang, dia mungkin bisa melampaui Wang Xiong di masa depan. Pavilion Pelangi Phoenix memiliki lebih sedikit anggota sehingga mereka akan memiliki lebih banyak sumber daya yang tersisa. Bagaimanapun, dia pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di masa depan. Zhen Pingfan mengangguk setuju. "Kamu benar." Kemudian, dia tersenyum dan bertanya, "Ayah,
menurut Anda berapa banyak pasukan peringkat tertinggi kelas berat yang telah mengirim perwakilan mereka ke sini? Bab 4082, Jemaat Roh Primordial Tunggal. Zhen Yunfeng menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya. Pada saat ini, saya hanya bisa mengatakan dengan pasti bahwa Akademi Hukum Segudang dan Paviliun Pelangi Phoenix tidak akan memperpanjang undangan ke Duan Lingtian. Adapun pasukan lain, kemungkinan mayoritas dari mereka akan mengirim perwakilan mereka ke sini. Mereka bahkan mungkin mengirim murid muda mereka bersama dengan perwakilan mereka. Zhen Yunfeng terus berkata, para murid muda pasti akan sangat luar biasa. Bakat mereka tidak akan kalah dengan Duan Lingtian juga. Meski begitu, tidak ada kekuatan yang tidak menginginkan lebih banyak keajaiban. Selain itu, potensi dan bakat Duan Lingtian kemungkinan lebih tinggi daripada keajaiban muda mereka. Jika Duan Lingtian menerima sumber daya kultivasi seperti keajaiban muda mereka sejak usia muda, dia akan jauh lebih kuat daripada keajaiban muda mereka sekarang. Zhen Pingfan mengangguk. Namun, setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu benar, tetapi kamu juga salah, ayah. Memang benar bahwa sumber daya Duan Lingtian tidak sebanding dengan sumber daya dari pasukan tingkat tertinggi karena dia berasal dari dunia biasa. Namun, keadaan yang kurang menguntungkan itulah yang membentuknya menjadi orang seperti sekarang ini. Pengalamannya, kesulitannya, pertemuannya yang kebetulan, dan sebagainya memberinya keunggulan yang tidak dimiliki oleh pasukan tingkat tertinggi. Keajaiban muda itu menjalani kehidupan yang sangat terlindung di batas-batas perkebunan mereka, dan mereka diberi makan dengan sendok segalanya. Jika orang tua mereka tidak begitu protektif dan membiarkan mereka berkeliaran di dunia untuk mengalami kesulitan, mereka pasti akan lebih kuat. Sayangnya, para tetua tidak akan mengambil risiko melakukan hal seperti itu karena ada kemungkinan kematian. Setelah itu, dia berkata, singkatnya, Zhen Yunfeng mengangguk setelah mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Namun, masih harus dikatakan bahwa keajaiban muda seperti Duan Lingtian dari alam duniawi sangat langka. Mungkin, bahkan dewa tertinggi yang datang dari alam bawah tidak seberbakat atau sekuat Duan Lingtian di usianya. Tanda seru, mata Zhen Yunfeng berkilauan saat dia berkata, setelah mendengarkanmu, aku tiba-tiba merasa bahwa Duan Lingtian berpotensi menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Selain itu, peluangnya tidak rendah. Zhen Pingfan sempat tercengang ketika mendengar ayahnya berkata Duan Lingtian memiliki kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir sejauh itu. Selain itu, dalam pikirannya, hanya ada satu orang yang memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan Ye Chen Feng yang hampir seumuran dengannya. 10.000 tahun yang lalu, kekuatan Ye Chen Feng tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Zhen Pingfan sama sekali. Namun, 10.000 tahun kemudian, Ye Chen Feng telah meningkat pesat dan melampaui dia. Oleh karena itu, berdasarkan kemajuan berlebihan Ye Chen Feng, dia tidak akan terkejut jika Ye Chen Feng menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan. Adapun Duan Lingtian, Zhen Pingfan tidak terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, Duan Lingtian masih seorang Lord of Gods. Meskipun Duan Lingtian sangat berbakat, Duan Lingtian masih memiliki jalan panjang bahkan jika dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, setelah mendengarkan kata-kata ayahnya, Zhen Pingfan mulai mempertimbangkan lagi pencapaian, kekuatan, dan usia Duan Lingtian. Setelah itu, dia merasa kedinginan di punggungnya. Kekuatan Duan Lingtian saat ini jauh melampaui dia dan Ye Chen Feng ketika mereka seusianya. Selain itu, kecepatan kemajuan, bakat bawaan, dan keterampilan pemahaman Duan Lingtian bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada Ye Chen Feng. Dengan demikian, jika dia berpikir Ye Chen Feng memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, maka tidak diragukan lagi bahwa Duan Lingtian memiliki potensi yang lebih tinggi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Zhen Pingfan tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Selain itu, meskipun paman muda Ye adalah bakat yang mengerikan, belum ada pasukan peringkat tertinggi kelas berat yang mencoba merekrutnya. Sebaliknya, pasukan itu sudah dalam perjalanan ke sini untuk merekrut Duan Lingtian. Kekuatan-kekuatan itu memiliki penilaian yang sangat baik. Ini saja sudah menunjukkan bahwa Duan Lingtian memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan paman muda Ye. Secara keseluruhan,
Benar-benar tidak salah untuk mengatakan bahwa Duan Lingtian memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi daripada paman muda Ye. Secara alami, untuk tumbuh menjadi potensinya, Zhen Pingfan tahu Duan Lingtian harus tetap hidup cukup lama untuk melakukannya. Lagi pula, memiliki bakat yang mengerikan tidak menjamin umur yang panjang. Faktanya, memiliki bakat mengerikan seperti itu juga bisa berisiko. Lagi pula, siapa yang bisa memprediksi masa depan? Banyak keajaiban yang sangat berbakat ketika mereka masih muda tetapi menjadi biasa-biasa saja seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, ada juga yang pada awalnya biasa-biasa saja, namun perlahan-lahan berkembang menjadi potensinya di masa depan. Contohnya adalah Ye Chen-feng. Singkatnya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia, dan kehidupan tidak dapat diprediksi. Akhirnya, Zhen Pingfan menatap ayahnya dan berkata dengan malu-malu, "Saya tidak sebijak Anda, Ayah. Meskipun saya tahu Duan Lingtian adalah bakat yang mengerikan, saya membiarkan basis kultivasinya di ranah Lord of Gods membutakan saya. Saya tidak mempertimbangkan gambaran yang lebih besar atau bahkan berpikir tentang dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya tercerahkan setelah mendengarkan Anda. Lebih masuk akal sekarang mengapa begitu banyak pasukan peringkat tertinggi kelas berat mencoba merekrutnya." Kemudian, Zhen Pingfan melanjutkan berkata, "Jika Duan Lingtian adalah seorang wanita, mungkin Paviliun Pelangi Phoenix akan lama bergerak. Lagi pula, dibandingkan dengan pasukan lain, mereka memang kurang dalam bakat dibandingkan dengan pasukan lain karena mereka hanya memiliki kelompok kecil untuk dipilih dibandingkan dengan kekuatan lain yang tidak membedakan jenis kelamin." Zhen Pingfan mengerti mengapa Paviliun Pelangi Phoenix begitu cepat bertindak. Itu adalah kekuatan yang hanya memiliki anggota wanita. Agar bisa berdiri bahu-membahu dengan kekuatan peringkat tertinggi kelas berat lainnya, mereka secara alami harus tegas. Benar-benar tidak mudah bagi Rainbow Phoenix Pavilion untuk berdiri di atas tanah yang rata dengan pasukan kelas berat tertinggi lainnya. Sungguh luar biasa bahwa mereka mampu melakukannya meskipun mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lagi pula, pasukan peringkat tertinggi kelas berat memiliki kumpulan bakat yang lebih besar untuk dipilih. Jumlah mereka juga akan lebih tinggi, dan akibatnya, mereka juga akan lebih kuat. Setelah mempertimbangkan semuanya, sungguh merupakan keajaiban bahwa mereka mampu berdiri bahu-membahu dengan pasukan peringkat tertinggi kelas berat lainnya. Sementara Zhen Pingfan masih menghela nafas secara emosional, tenggelam dalam pikirannya, alis Zhen Yunfeng tiba-tiba naik. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Perwakilan dari kekuatan tertinggi kelas berat lainnya telah tiba." "Yang mana?" Zhen Pingfan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jemaat Roh Primordial Tunggal," jawab Zhen Yunfeng. "Jemaat Roh Primordial Tunggal." Zhen Pingfan mengerutkan kening ketika dia berkata, "Saya pernah mendengar bahwa reputasi Jemaat Roh Primordial Tunggal ini tidak terlalu baik." Zhen Pingfan memandang ayahnya sebelum melanjutkan berkata, "Di dunia ini di mana kekuatan berbicara, tidak dapat dihindari bahwa yang lemah akan ditindas oleh yang kuat. Namun, dalam keadaan normal, yang kuat tidak perlu dengan sengaja mempersulit yang lemah." Adapun Jemaat Roh Primordial Tunggal ini, ekspresinya berubah bermasalah ketika dia terus berkata, "Saya mendengar tentang sebuah insiden yang terjadi sekitar beberapa ribu tahun yang lalu. Seseorang menolak untuk bergabung dengan jemaat mereka. Jemaat agak picik dan tersinggung. Namun, alih-alih membunuh pihak lain, jemaat membunuh semua orang dari sekte pihak lain. Kemudian, pihak lain menjadi seorang kultivator tanpa sekte dan melakukan pembalasan terhadap jemaat, membunuh banyak anggota jemaat. Itu berlanjut sampai sekitar 1, kemudian, Zhen Pingfan berkata, "Namun, saya tidak tahu apakah itu benar." Zhen Yunfeng mengangguk sedikit. "Itu benar. Bagaimana saya harus mengatakan ini? Jemaat Roh Primordial Lone selalu, sekelompok yang kontradiktif. Beberapa perilaku anggota mereka menimbulkan kemarahan dan ketidaksukaan banyak orang dan kekuatan. Meskipun demikian, selama itu tidak mempengaruhi mereka, kebanyakan orang mengadopsi sikap seorang pejalan kaki." Dia berhenti sebentar sebelum dia berkata lagi pula, beberapa ekstremis di jemaat itu tidak bodoh. Mereka tidak pernah memprovokasi siapapun yang seharusnya tidak mereka provokasi. Bagaimanapun, beberapa apel busuk ini tidak layak disebut. Tidak semua orang dari jemaat itu jahat. Kemudian, Zhen Yunfeng menatap Zhen Pingfan dan berkata dengan tegas, "Sebaiknya kamu tidak menyebutkan kejadian itu kepada Duan Lingtian."
Jika dia langsung menolak jemaah dan mengungkit kejadian itu, siapa yang tahu kalau pada akhirnya dia akan menyinggung orang-orang dari jemaah. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi malu dan canggung muncul di wajah Zhen Pingfan. Zhen Yunfeng mengerutkan kening. Kau sudah memberitahunya? Ya, Zhen Pingfan menjawab dengan malu-malu. Dia telah memasukkan insiden itu ke dalam token giok yang dia berikan kepada Duan Lingtian. Namun, dia membuat catatan dan memberitahu Duan Lingtian bahwa kebenaran insiden itu tidak dapat dikonfirmasi. Bagaimanapun, tidak akan ada asap tanpa api. Kamu benar-benar terlalu impulsif, kata Zhen Yunfeng sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, meskipun aku tidak memiliki banyak interaksi dengan anak itu, karena kamu telah memberitahunya tentang hal itu, aku 100% yakin tidak ada kemungkinan dia bergabung dengan jemaat roh primordial tunggal. Kemudian, Zhen Yunfeng mengingatkan putranya, karena orang-orang dari jemaat ada di sini, beritahu Duan Lingtian untuk tidak mengungkit kejadian ini ketika dia menolak mereka. Gunakan alasan lain untuk menolak mereka dengan lembut agar dia tidak menyinggung mereka. Ekspresinya berubah serius saat dia berkata, itu pasti tidak akan baik untuknya jika dia menyebutkan masalah itu. Zhen Pingfan mengerutkan kening. Ayah, hal-hal tidak bisa seburuk dan seserius yang kamu bayangkan, kan? Bahkan jika Duan Lingtian menolak untuk bergabung dengan Lone Primordial Spirit Congregation, dia masih akan bergabung dengan kekuatan kelas berat tertinggi lainnya. Dia bukannya tanpa dukungan. Jangan bilang jemaat akan melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Mereka tidak lebih unggul dari kekuatan peringkat tertinggi kelas berat lainnya sehingga mereka pasti tidak akan menyinggung mereka begitu saja. Terlebih lagi, ketika Duan Lingtian tumbuh lebih kuat di masa depan, dia pasti akan membalas dendam dari mereka jika mereka berani mengacaukannya. Bagaimanapun, Duan Lingtian tidak seperti kultivator tanpa sekte yang mereka bunuh. Duan Lingtian akan mendapat dukungan dari kekuatan peringkat tertinggi kelas berat lainnya. Meskipun jemaat roh primordial tunggal memiliki reputasi buruk, Zhen Pingfan tidak berpikir mereka akan berani bertindak terlalu keterlaluan bahkan jika Duan Lingtian menolak mereka. Lagi pula, tidak seperti kultivator tanpa sekte di masa lalu, Duan Lingtian mendapat dukungan. Jika mereka bertindak cepat dan tidak meninggalkan jejak, bagaimana Anda akan membuktikan bahwa mereka adalah pelakunya? Bahkan jika kekuatan peringkat tertinggi kelas berat lainnya ingin mengambil tindakan, mereka harus memiliki bukti. Mereka semua adalah kekuatan peringkat tertinggi kelas berat sehingga mereka tidak bisa bertindak gegabah. Perang akan merugikan kedua belah pihak, kata Zhen Yunfeng sambil menggelengkan kepalanya, merasa bahwa putranya masih agak naif. Jika Duan Lingtian benar-benar menyinggung mereka, saya tidak berpikir sekte yang murni kami memiliki banyak hal untuk khawatir. Bagaimanapun, itu akan membuat identitas pelakunya sangat jelas. Selain itu, sekte kami tidak sepenuhnya tanpa dukungan. Jika ada, saya khawatir yang akan menjadi sasaran adalah keluarga dan teman-temannya. Meskipun lorong spasial antara alam dewa dan alam bawah ditutup sekarang, Anda harus tahu bahwa bukan tidak mungkin untuk pergi ke alam rendah dengan cara lain. Jangan bilang menurutmu jemaat tidak punya cara untuk pergi ke alam rendah sama sekali. Ekspresi Zhen Pingfan berubah muram segera setelah dia mendengarkan kata-kata Zhen Yunfeng. Kemudian, dia dengan cepat mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Sangat penting baginya untuk membuat Duan Lingtian memahami beratnya masalah ini. Jika sesuatu terjadi karena dia gagal menyampaikan informasi yang diperlukan kepada Duan Lingtian, dia akan merasa bersalah. Jemaat roh primordial tunggal, jika saya menyinggung mereka, mereka mungkin menyakiti keluarga dan teman-teman saya. Mata Duan Lingtian berkilat dingin setelah dia mendengar transmisi suara Zhen Pingfan. Dia bertanya, apakah jemaat roh primordial tunggal tanpa akal sehat? Bagaimana mereka bisa membungkuk begitu rendah? Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan peringkat tertinggi kelas berat. Zhen Pingfan menjawab, ini hanya spekulasi dari pihak ayah saya. Ingat, tapi jangan terlalu serius juga. Tetap jaga kewaspadaan Anda setiap saat. Saya mengatakan ini kepada Anda sehingga Anda dapat membuat persiapan. Anda memiliki doppelganger lain di alam bawah, kan? Seharusnya baik-baik saja selama Anda berhati-hati. Saya mengerti. Terima kasih atas pengingat Anda, Penatua Zhen, kata Duan Lingtian. Setelah percakapan berakhir, ekspresi Duan Lingtian agak muram. Dia mengerti betapa pentingnya mempersiapkan diri. Lebih baik aman daripada menyesal. Setelah beberapa saat, dia mencibir dan bergumam,
Orang-orang dari Lone Primordial Spirit Congregation ada di sini. Mereka membuang-buang waktu. Bab 4083, 9 pasukan tingkat tertinggi kelas berat, tuanku, Duan Lingtian masih dalam kultivasi tertutup. Haruskah aku membangunkannya untuk menyambutmu? Terlepas dari apakah mereka berasal dari pasukan tingkat tertinggi kelas berat atau pasukan tingkat tertinggi biasa, pejabat tinggi sekte yang murni memberitahu mereka bahwa Duan Lingtian masih dalam kultivasi tertutup setelah menerima mereka. Perwakilan dari pasukan berpangkat tertinggi tidak bersikeras untuk bertemu Duan Lingtian bahkan jika mereka berpikir dia mungkin tidak berkultivasi secara tertutup. Sepertinya dia sedang menunggu semua perwakilan dari pasukan tingkat tertinggi muncul dan mendengarkan tawaran mereka sebelum membuat keputusan. Selain itu, tidak pantas untuk bersikeras membangunkannya. Lagi pula, itu mungkin menimbulkan ketidaksenangannya. Meskipun Duan Lingtian bukan tandingan perwakilan dari pasukan tingkat tertinggi ini, mereka masih harus berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidaksenangannya. Kalau tidak, mereka akan kesulitan menjelaskan kepada atasan mereka jika Duan Lingtian menolak untuk bergabung dengan mereka karena perilaku mereka. Dengan demikian, bahkan dua dewa tertinggi dari Scholar Woods Divine Manor dan Lone Primordial Spirit Congregation menunggu dengan sabar Duan Lingtian setelah mereka menetap di akomodasi sementara mereka di perkebunan pure yang sekte. Tanda seru. Perwakilan dari Scholar Woods Divine Manor dan Lone Primordial Spirit Congregation ada di sini. Terlebih lagi, mereka adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Karena perwakilan dari Scholar Woods Divine Manor dan Lone Primordial Spirit Congregation ada di sini, tidak ada gunanya kita tinggal di sini, kan? Mereka berasal dari kekuatan peringkat tertinggi kelas berat tanah energi yang mendalam. Mereka telah memajukan dewa tertinggi dalam pasukan mereka ketika pembangkit tenaga listrik terkuat di pasukan kita hanyalah dewa tertinggi perantara. Haruskah kita mengirim pesan ke sekte dan menanyakan tentang tindakan kita selanjutnya? Jika sekte mengizinkannya, kita bisa pergi. Kalau tidak, hanya buang-buang waktu kita tinggal di sini. Baiklah, aku akan mengirim pesan kembali ke sekte. Banyak perwakilan dari berbagai kekuatan tertinggi, yang tiba lebih awal, meninggalkan sekte yang murni juga setelah mengirim pesan kembali ke atasan mereka. Beberapa tinggal kembali karena mereka dipaksa untuk melakukannya. Ini karena meskipun peluangnya tipis, atasan mereka masih berharap Duan Lingtian akan bergabung dengan mereka. Selama periode waktu berikutnya, lebih banyak pengunjung mulai berdatangan di sekte yang murni. Kali ini, lebih dari 90% dari mereka berasal dari pasukan tingkat tertinggi kelas berat. Setelah kedatangan perwakilan dari Scholar Woods Divine Manor dan Lone Primordial Spirit Congregation tiba, banyak pasukan berpangkat tertinggi biasa menolak gagasan mengirim perwakilan ke sekte yang murni untuk merekrut Duan Lingtian. Terlepas dari beberapa, sebagian besar dari mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pasukan kelas berat tertinggi. Sebulan kemudian, pengunjung akhirnya berhenti datang ke perkebunan pure yang sekte. Pada saat ini, setidaknya ada selusin perwakilan dari 9 kekuatan kelas berat tertinggi di tanah milik sekte yang murni. Ada keributan kecil di sekte yang murni ketika mereka menyadari ada 9 kekuatan kelas berat tertinggi yang datang. Ada Manor Surgawi Hutan Cendekia, Jemaat Roh Primordial Tunggal, Lembah 9 Laut, Istana Api Merah, Surga Konvergensi Roh, dan sebagainya. Ada 16 pasukan peringkat tertinggi kelas berat di tanah energi mendalam yang kedua setelah pasukan peringkat tertinggi utama. Mari kita singkirkan Rainbow Phoenix Pavilion dan Myriad Laos Academy dari 16 kekuatan kelas berat tertinggi karena keduanya pasti tidak akan datang. 9 dari 14 pasukan peringkat tertinggi kelas berat datang untuk merekrut Duan Lingtian. Betapa menakjubkan, itu mungkin belum semuanya. Mungkin, perwakilan dari 5 pasukan peringkat tertinggi kelas berat yang tersisa masih dalam perjalanan ke sini. Banyak murid juga menghela nafas secara emosional ketika mereka mengetahui hal ini. Meskipun mereka semua tahu bahwa Duan Lingtian adalah bakat yang mengerikan, mereka masih tidak menyangka bahwa dia akan menarik perhatian begitu banyak kekuatan kelas berat tertinggi. Pasukan tingkat tertinggi kelas berat ini hanya berada di urutan kedua setelah pasukan tingkat tertinggi utama dan memiliki banyak dewa tertinggi tingkat lanjut. Mereka berdiri agak tinggi di rantai makanan. Duan Lingtian benar-benar monster. Aku ingin tahu kekuatan tertinggi mana yang akan dipilih Duan Lingtian pada akhirnya. Yah, tidak mungkin dia akan memilih untuk bergabung dengan pasukan tingkat tertinggi biasa itu. Dia pasti akan memilih salah satu kekuatan kelas berat tertinggi.
Aku akan melakukan hal yang sama jika aku berada di posisinya. Bukankah itu sudah jelas? Selain itu, saya mendengar bahwa sebagian besar, jika tidak semua, perwakilan dari pasukan tingkat tertinggi biasa telah pergi. Kalau tidak, akan ada lebih banyak orang di tanah sekte kami. Aku bersedia bergabung dengan pasukan peringkat tertinggi biasa dengan dewa tertinggi yang belum sempurna. Hanya karena Anda bersedia bergabung dengan mereka, itu tidak berarti bahwa mereka akan bersedia membiarkan Anda bergabung dengan mereka. Betapa kejamnya. Pada saat ini, para pejabat tinggi dari sekte yang murni berkumpul untuk pertemuan darurat. Sebelumnya, mereka telah memberitahu semua perwakilan pasukan peringkat tertinggi bahwa Duan Lingtian berada dalam kultivasi tertutup untuk memastikan setiap orang akan memiliki kesempatan yang adil untuk merekrut Duan Lingtian. Itu juga untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Lagi pula, bagaimana jika mereka yang datang terlambat dan kehilangan kesempatan untuk merekrut Duan Lingtian memutuskan untuk melampiaskan kemarahan mereka pada mereka? Sudah waktunya untuk memberitahu Duan Lingtian untuk keluar dari kultivasi tertutup, kan? Sudah waktunya baginya untuk tampil. Banyak dari mereka setuju bahwa sudah waktunya Duan Lingtian muncul. Saya rasa tidak akan ada lagi pengunjung. Kalaupun ada, kita tidak bisa menunda lagi. Beberapa keajaiban muda yang datang dengan perwakilan, sudah tidak sabar. Bagaimana jika orang tua mereka menyuruh mereka membuat keributan? Memang, tidak pantas bagi perwakilan untuk membuat keributan. Bagaimanapun, itu mungkin memengaruhi peluang mereka untuk merekrut Duan Lingtian. Karena itu, mereka mungkin memberitahu keajaiban muda mereka untuk membuat keributan sebagai gantinya. Baik, mengapa kita tidak membiarkan mereka bertemu Duan Lingtian dalam 10 hari? Pada saat itu, mereka dapat merekrut Duan Lingtian dan memberitahunya tentang manfaat bergabung dengan mereka sebelum dia memutuskan pasukan mana yang akan bergabung. Apakah itu 10 hari atau setengah bulan, tidak ada perbedaan. Di akhir pertemuan, mereka memutuskan Duan Lingtian akan bertemu dengan perwakilan dari pasukan tingkat tertinggi dalam waktu setengah bulan. Mereka memutuskan untuk mengulur waktu sedikit lebih lama untuk berjaga-jaga jika ada perwakilan lain yang masih dalam perjalanan. Ketika mereka memberitahu perwakilan dari kekuatan peringkat tertinggi kelas berat tentang penantian setengah bulan, kebanyakan dari mereka agak sabar. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga menerima pesan dari Ye Chen Feng. Setengah bulan kemudian, baik, Duan Lingtian tidak memiliki pendapat tentang pertemuan dengan perwakilan dari pasukan tingkat tertinggi setengah bulan kemudian. Perhatiannya sekarang tertuju pada pedang daunnya karena dia telah mendapatkan beberapa wawasan baru-baru ini. Akademi Hukum Segudang. Akademi Hukum Segudang adalah satu-satunya akademi di antara pasukan peringkat tertinggi kelas berat di tanah energi yang mendalam. Itu terletak di puncak pegunungan yang tinggi. Itu seperti surga yang terpisah dari dunia sekuler. Suasananya semarak, dan tempat itu dipadati oleh para siswa yang sedang sparring dan bertukar ilmu. Anda telah mendengar, keajaiban yang luar biasa muncul di Seven Mansions yang terpencil selama pesta Seven Mansions. Apakah Anda berbicara tentang Duan Lingtian dari Sekte yang Murni, pasukan peringkat kaisar di Eastern Ridge Mansion? Betul sekali. Apakah benar dia adalah dewa-dewa perantara dan telah memahami kedalaman teleportasi ganda dan pedang dao meskipun berusia kurang dari 3.000 tahun? Ya, sudah dikonfirmasi. Selain itu, dia bukan penduduk asli tanah energi mendalam. Dia dari alam duniawi. Dia naik dari alam duniawi ke alam Devata sebelum dia datang ke tanah energi yang mendalam. Sulit membayangkan seseorang dari dunia biasa mencapai begitu banyak. Aku ingin tahu apakah dia mewarisi warisan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Siapa tahu, setiap orang memiliki pertemuan kebetulan mereka. Jadi bagaimana jika dia mewarisi warisan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi? Lagi pula kita tidak bisa merebut warisan darinya. Saya pikir hanya beberapa orang di akademi kami yang cocok untuknya. Sayang sekali, akademi kami pasti tidak akan mengirim siapapun untuk merekrutnya. Jika tidak, kita akan dapat melihat sendiri betapa luar biasanya dia. Jangan khawatir, kami pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan karena dia pasti akan bergabung dengan salah satu kekuatan peringkat tertinggi kelas berat. Saya baru saja mendengar berita dari Sekte yang Murni. Saat ini, 9 pasukan peringkat tertinggi kelas berat telah mengirim perwakilan mereka untuk merekrut Duan Lingtian. 9. Apakah ke-9 kekuatan mengirim dewa tertinggi untuk merekrutnya? Dia benar-benar jagoan sekarang.
Para siswa Akademi Hukum Segudang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mendiskusikan Duan Lingtian. Beberapa dari mereka juga sangat iri padanya. Pada saat yang sama, para siswa tidak melihat sosok tinggi dan kekar terbang tinggi ke langit. Hanya dalam beberapa saat, dia telah tiba jauh di atas awan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Duan Lingtian. Dia bahkan belum berusia 1000 tahun, tetapi dia telah mencapai begitu banyak. Permata yang sangat langka. Bab 4084, Undangan Perwakilan di Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Duan Lingtian sangat berhati-hati setelah Zhen Pingfan memperingatkannya. Dia secara alami memberitahu Feng Qing yang tentang hal itu juga. Menurut pendapat saya, Penatua Huo dan Senior Meng Luo harus meninggalkan tempat ini. Mereka belum mencapai keilahian dan tidak bisa membentuk doppelganger. Berbahaya bagi mereka untuk tinggal di sini. Bukan rahasia lagi bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka, kata Duan Lingtian. Feng Qing yang mengangguk, sebaiknya berhati-hati dalam hal-hal seperti ini. Aku akan membawa mereka ke tempat yang aman. Setelah semuanya telah ditangani, saya akan membawa mereka kembali lagi. Jangan lupa untuk memperingatkan yang lain juga. Selain Solitary Destructive Heavens, Anda juga memiliki orang lain yang dekat dengan Anda di alam Devata lainnya. Jemaat Roh Primordial Tunggal mungkin menargetkan mereka juga. Saya tahu, saya akan mengunjungi alam Devata lainnya untuk memperingatkan mereka, kata Duan Lingtian. Dia secara alami sudah memikirkan hal ini. Dia memiliki banyak teman baik yang tersebar di berbagai alam Devata. Meski sudah lama tidak bertemu, ikatan mereka tetap sama. Karena doppelgangernya telah mengunjungi istana surgawi dari surga tanpa batas, surga yang menyelimuti roh, dan alam Devata lainnya. Hubungannya dengan orang-orang itu bukanlah rahasia sama sekali. Tanda seru. Selama setengah bulan berikutnya, Duan Lingtian fokus untuk memahami pedang daunnya sementara doppelgangernya dari hukum waktu mengunjungi teman-temannya di berbagai alam Devata untuk memperingatkan mereka tentang kemungkinan bahaya. Semua orang sangat kooperatif. Mereka meninggalkan pasukan dan rumah masing-masing dan bersembunyi tanpa membuang waktu. Tidak ada yang tahu keberadaan mereka kecuali Duan Lingtian. Melihat ini, Duan Lingtian merasa sangat lega. Dengan ini, Jemaat Roh Primordial Tunggal tidak akan dapat menyakiti teman-temannya jika mereka datang ke alam yang lebih rendah. Pada saat dia selesai memperingatkan teman-temannya, setengah bulan juga telah berlalu. Pada saat ini, begitu Duan Lingtian keluar dari kamarnya, dia melihat Zhen Yunfeng dan Zhen Pingfan. Duo itu ada di sini untuk mengawalnya untuk bertemu dengan perwakilan dari berbagai kekuatan kelas berat tertinggi. Sebelum meninggalkan Pulau Puncak Awan, Zhen Pingfan memperingatkan Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh, Duan Lingtian, saya tahu Anda memiliki kesan buruk tentang Jemaat Roh Primordial Lone. Namun, Anda tidak boleh membiarkannya muncul di wajah Anda ketika Anda bertemu dengan perwakilan mereka nanti. Tidak perlu menyinggung mereka, itu hanya akan merugikan Anda. Bahkan jika Anda tidak menyukai mereka, Anda tidak boleh menyinggung mereka. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan Duan Lingtian, Zhen Pingfan sudah mendapatkan pemahaman tentang orang seperti apa Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia khawatir Duan Lingtian akan memberikan sambutan dingin kepada perwakilan dari Jemaat Roh Primordial Tunggal. Saya mengerti, Duan Lingtian mengangguk. Dia sadar akan jalan dunia. Meskipun dia tidak menyukai Jemaat Roh Primordial Lone, dia harus berpura-pura ramah tidak peduli apa. Setelah meninggalkan Pulau Puncak Awan, Zhen Yunfeng, Zhen Pingfan, dan Duan Lingtian pergi ke pulau utama untuk bertemu dengan perwakilan dari berbagai pasukan tingkat tertinggi kelas berat. Pada saat ini, para perwakilan berkumpul di lapangan yang luas di pulau utama. Setidaknya ada selusin orang dari 9 kekuatan kelas berat tertinggi. Ada juga beberapa perwakilan yang hadir dari pasukan tingkat tertinggi biasa. Di antara perwakilan, ada pria tua, pria parubaya, dan pria muda. Ketika ketiganya tiba, Zhen Yunfeng membungkuk dan menyapa perwakilan dari pasukan tingkat tertinggi. Zhen Yunfeng, dari faksi Puncak Awan Sekte yang murni, menyapa para senior. Setelah itu, Zhen Pingfan menyapa perwakilan dari pasukan tingkat tertinggi juga. Baru pada saat itulah Zhen Yunfeng memandang Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, datang dan sapa para senior. Ini semua adalah perwakilan dari berbagai kekuatan peringkat tertinggi. Begitu Duan Lingtian tiba, perwakilan dari pasukan tingkat tertinggi sudah mengukurnya. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka,
mereka semua mengenalinya karena mereka telah melihatnya melalui Floating Image Pulse. Salam, senior, kata Duan Lingtian dengan sedikit membungkuk. Duan Lingtian memperhatikan Ye Chen Feng dan Liu Fengdu termasuk di antara orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Ada juga seorang pria parubaya yang bermartabat berdiri di dekat Ye Chen Feng. Dia dikelilingi oleh sekelompok kecil orang. Dia tahu pria parubaya itu adalah pemimpin sekte dari sekte yang murni yang belum pernah dia temui sebelumnya. Pria parubaya itu merasakan tatapan Duan Lingtian padanya sehingga dia menoleh. Dia tersenyum tipis pada Duan Lingtian. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan menuju Duan Lingtian. Tatapannya menusuk saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata, "Duan Lingtian, saya Su Fang dari Jemaat Roh Primordial Tunggal. Aku adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Seperti yang sudah Anda ketahui, saya di sini untuk mengundang Anda untuk bergabung dengan jemaat kami. Saya berjanji kepada Anda bahwa perlakuan Anda tidak akan berbeda dengan putra suci jemaat kami." Keajaiban muda terkuat di Jemaat Roh Primordial Tunggal dikenal sebagai putra suci. Tak perlu dikatakan, karena bakat mereka yang luar biasa, mereka menikmati sumber kultivasi dan perawatan terbaik di jemaat. Su Fang, lelaki tua dari Jemaat Roh Primordial Tunggal, tersenyum tipis pada Duan Lingtian dan terus berkata, "Selain itu, wakil pemimpin Jemaat Roh Primordial Tunggal juga bersedia menerima Anda sebagai murid langsungnya." Su Fang berasumsi bahwa Duan Lingtian akan sangat gembira ketika dia mendengar ini. Bagaimanapun, wakil pemimpin dari Lone Primordial Spirit Congregation adalah dewa tertinggi perantara. Namun, Duan Lingtian agak tenang saat dia tersenyum dan berkata dengan sopan, "Penatua Su, saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati." Terlepas dari ekspresi dan nadanya yang ramah, Duan Lingtian merasa agak jijik dalam hati. Persaingan antara berbagai kekuatan berpangkat tertinggi semakin meningkat saat mereka mencoba merekrut Duan Lingtian. Pasukan tingkat tertinggi biasa bahkan menawarinya perawatan pamungkas jika dia setuju untuk bergabung dengan mereka. Para pejabat tinggi dari sekte yang murni agak terkejut ketika mereka mendengarkan perwakilan yang menjanjikan berbagai manfaat untuk Duan Lingtian. Mau tak mau mereka bertanya-tanya tentang kekayaan pasukan peringkat tertinggi ini ketika mereka mendengar tawaran itu. Pada saat yang sama, mereka bertanya-tanya tentang arti penting Duan Lingtian bagi pasukan peringkat tertinggi ini untuk menawarkan begitu banyak hanya untuk merekrutnya. Pada saat ini, Wang Chao Ren dari Scholar Woods Divine Manor berkata sambil tersenyum, "Duan Lingtian, Anda harus tahu bahwa di antara perwakilan dari pasukan peringkat tertinggi kelas berat yang hadir di tempat kejadian, saya tiba paling awal. Saya percaya ini berbicara banyak tentang ketulusan dari Scholar Woods Divine Manor kami. Anda tidak akan menyesali keputusan Anda jika Anda memutuskan untuk bergabung dengan kami. Jika kinerja Anda terus menjadi luar biasa setelah bergabung dengan manor kami, apalagi dewa tertinggi perantara, bahkan dewa tertinggi kami yang maju akan bersedia menerima Anda sebagai murid langsung mereka." Begitu suara Wang Chao Ren jatuh, seseorang berkata dengan nada mengejek, "Wang Chao Ren, apakah kamu tidak malu untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Pemuda di belakangmu itu terus mengatakan hal-hal buruk tentang Duan Lingtian. Dia bahkan menuduh Duan Lingtian berpura-pura berkultivasi tertutup untuk menghindari bertemu denganmu." Orang yang berbicara berasal dari Sekte Konstelasi ke-15, kekuatan kelas berat tertinggi. Ekspresi Wang Chao Ren menjadi gelap seketika begitu pihak lain berbicara. Matanya terbakar dengan api kemarahan saat dia melihat ke pihak lain. Dewa tertinggi dan kaisar dewa tingkat lanjut yang hadir di tempat kejadian telah kehilangan sikap agung mereka ketika mereka mencoba membujuk Duan Lingtian untuk bergabung dengan pasukan mereka masing-masing. Mereka semua sangat ramah dan baik seolah-olah dia adalah keturunan mereka. Akhirnya, setelah beberapa waktu, dewa tertinggi dari Istana Api Merah tersenyum pada Duan Lingtian dan berkata, "Duan Lingtian, kami telah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Saatnya Anda memutuskan sekarang. Saya tidak dapat berbicara mewakili yang lain, tetapi Istana Api Merah kami tidak akan tersinggung bahkan jika Anda menolak undangan kami. Jika Anda menolak kami, saya ingin menambahkan bahwa di masa depan, jika Anda tidak senang dengan perlakuan pasukan yang Anda ikuti, Istana Api Scarlet masih akan menyambut Anda dengan tangan terbuka." Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa dalam hati setelah mendengar kata-kata ini. Saat ini, Duan Lingtian menerima transmisi suara dari Su Fang. "Duan Lingtian, Kongregasi Roh Primordial Lone memiliki banyak murid dari alam bawah seperti Anda. Baru-baru ini,
beberapa dari mereka kembali ke alam Devata masing-masing melalui Destruction Divine Shuttles dan mendengar banyak cerita Anda. Lagi pula, tidak banyak di alam Devata yang tidak menyadari Tuan Muda Istana Surgawi yang luar biasa di surga penghancur soliter. Petik 2, Bab 4085, yang Yu Chen Duan Lingtian tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia memandang Su Fang dan menjawab melalui transmisi suara, sepertinya Penatua Su mengenal saya dengan sangat baik. Terlepas dari tatapan dan suaranya yang tenang, kegelapan melonjak di hati Duan Lingtian. Dia sudah mendengar tentang perbuatan dan reputasi Lone Primordial Spirit Congregation sehingga dia memiliki kesan yang agak buruk tentang mereka. Setelah mendengarkan ancaman terselubung Su Fang, dia tahu reputasi mereka memang pantas. Su Fang tersenyum tipis dan berkata, "Saya hanya tahu satu atau dua hal. Duan Lingtian, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati untuk bergabung dengan kongregasi roh primordial tunggal kami. Tentu saja, saya tidak bisa memaksa Anda untuk bergabung dengan jemaat kami. Lagi pula, setiap orang memiliki tujuan yang berbeda." Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan berkata, "Namun, sangat disayangkan jika seorang anak ajaib sepertimu, yang mencapai begitu banyak bahkan sebelum mencapai usia 1000 tahun, tidak bergabung dengan kami. Ini jelas merupakan kerugian besar." Duan Lingtian mencibir ke dalam ketika Su Fang sangat menekankan kata-kata, "sebelum mencapai usia 1000. Jelas, jemaat roh primordial tunggal telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadapnya. Meskipun demikian, dia tidak takut dan tidak memperhatikan Su Fang sama sekali. Sebaliknya, dia lebih peduli sekarang tentang kekuatan mana yang harus dia ikuti. Mereka semua sangat antusias dan tawaran mereka juga sangat murah hati. Tawaran dari pasukan tingkat tertinggi biasa bahkan lebih murah hati. Salah satu keuntungan yang digembar-gemborkan oleh pasukan tingkat tertinggi biasa adalah bahwa lingkungannya kurang kompetitif. Duan Lingtian, bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda benar-benar tinggi, tetapi kekuatan peringkat tertinggi kelas berat bukan tanpa bakat seperti Anda. Bahkan, mereka bahkan memiliki murid yang lebih berbakat darimu. Jika Anda bergabung dengan sekte saya, Anda akan menjadi murid muda teratas. Kami pasti akan memberi Anda sumber daya terbaik kami. Petik 2 tanda seru. Duan Lingtian, sebenarnya, lebih baik bagimu untuk bergabung dengan pasukan kami daripada kekuatan peringkat tertinggi kelas berat. Duan Lingtian, banyak perwakilan dari pasukan tingkat tertinggi biasa mulai berbicara lagi, berharap untuk meyakinkan Duan Lingtian untuk bergabung dengan mereka. Mereka sedikit cemas ketika melihat reaksi suam-suam kuku Duan Lingtian. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari Spirit Convergence Paradise, salah satu kekuatan tertinggi kelas berat, berkata dengan ramah, "Duan Lingtian, saya memiliki cicit perempuan yang agak cantik. Saya pikir Anda berdua terlihat seperti pasangan yang dibuat di surga. Mengapa Anda tidak bergabung dengan Spirit Convergence Paradise? Aku akan memperkenalkanmu padanya ketika saatnya tiba." Kemudian, dia melanjutkan melalui transmisi suara, "Cucu buyut saya masih perawan." Duan Lingtian tercengang oleh transmisi suara. Ketika dia pulih, dia hanya tersenyum kecut. Perwakilan lainnya terus membujuk Duan Lingtian untuk bergabung dengan mereka dengan kata-kata yang fasih dan segala cara yang dapat mereka pikirkan. Duan Lingtian benar-benar dalam dilema tentang kekuatan mana yang harus bergabung. Dia secara alami tidak mempertimbangkan kekuatan peringkat tertinggi biasa. Dari 9 kekuatan tingkat tertinggi kelas berat yang mengirim perwakilan mereka ke sini, dia telah menghapus jemaat roh primordial tunggal dari daftar. Adapun 8 kekuatan peringkat tertinggi kelas berat yang tersisa, dia kebanyakan netral tentang mereka. Setelah mempertimbangkan informasi yang dikumpulkan Zhen Pingfan untuknya, dia menemukan bahwa dia lebih cenderung ke Istana Api Merah, Surga Konvergensi Roh, dan Lembah 9 Laut. 2 kekuatan pertama memiliki keajaiban muda yang luar biasa yang sebanding dengannya, dan dia mempertimbangkan 2 kekuatan pertama karena alam rahasia masing-masing yang akan menguntungkan kultivasinya. Setiap kekuatan peringkat tertinggi kelas berat memiliki ranah rahasianya sendiri. Alam rahasia diciptakan oleh masing-masing master formasi untuk mengumpulkan energi roh surga dan bumi dari urat kristal surgawi masing-masing. Tak perlu dikatakan, tempat seperti itu bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Istana Api Scarlet dan alam rahasia surga konvergensi roh sangat bermanfaat bagi mereka yang memahami hukum ruang dan hukum waktu. Oleh karena itu, mereka menarik perhatian Duan Lingtian. Adapun Lembah 9 Laut,
karena mereka tidak memiliki murid muda yang sebanding dengan Duan Lingtian atau lebih kuat darinya, dia dapat yakin bahwa perlakuan yang dia terima dari mereka akan menjadi yang terbaik. Selain itu, Lembah Sembilan Laut juga murah hati dan menyatakan bahwa Duan Lingtian akan diterima sebagai murid langsung dari guru lembah-lembah Sembilan Laut. Meskipun penguasa lembah hanyalah dewa tertinggi perantara, dia hanya berada di urutan kedua setelah dewa tertinggi tingkat lanjut di lembah. Mana yang harus saya pilih? Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Duan Lingtian merasa bahwa di antara tiga kekuatan peringkat tertinggi kelas berat yang dia pilih, dia lebih tertarik ke Istana Api Merah dan Surga Konvergensi Roh. Namun, karena tawaran kedua kekuatan ini serupa, dia sekarang mengalami kesulitan memilih di antara keduanya. Sementara itu, perwakilan lainnya melihat tatapan Duan Lingtian bergeser bolak-balik antara perwakilan dari Istana Api Merah dan Surga Konvergensi Roh. Karena itu, mereka tahu Duan Lingtian telah mempersempit pilihannya menjadi dua kekuatan itu. Perwakilan dari pasukan tingkat tertinggi biasa menghela nafas dan meninggalkan sekte yang murni dengan senyum masam di wajah mereka. Pada saat ini, Su Fang berkata dengan agak cemas melalui transmisi suara, Duan Lingtian, Kongregasi Roh Primordial Lone setara dengan Istana Api Merah dan Surga Konvergensi Roh. Apakah mereka diam-diam menjanjikan Anda sesuatu yang lain? Beritahu saya agar saya bisa menandingi tawaran mereka jika itu sesuai dengan kemampuan jemaat kami. Selain Su Fang, yang lain juga mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Mereka semua berasumsi bahwa Istana Api Merah dan Surga Konvergensi Roh telah menawarkan persyaratan yang lebih baik kepada Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian menemukan kesalahpahaman perwakilan lainnya, dia akan menjelaskannya kepada mereka ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia bisa merasakan sesuatu. Dia bertanya-tanya, siapa itu? Pada saat yang sama, serangkaian suara gemuruh terdengar di udara. Para perwakilan dari berbagai pasukan tingkat tertinggi secara alami telah merasakan ketidaknormalan sebelum Duan Lingtian merasakannya. Mereka melihat ke langit dan melihat sosok melayang di udara. Duan Lingtian mengikuti arah tatapan mereka dan melihat sosok tinggi dan kekar perlahan turun dari langit. Sosok tinggi dan kekar itu milik seorang pemuda berbaju putih. Namun, matanya, yang dipenuhi dengan perubahan hidup, bertentangan dengan penampilan mudanya. Pada saat ini, perwakilan dari Sekte Api Merah berkata dengan sedikit tidak percaya, ini Yang Yuchen. Sementara itu, para murid muda dari kekuatan kelas berat tertinggi mulai berdiskusi di antara mereka sendiri melalui transmisi suara. Yang Yuchen, mengapa Yang Yuchen ada di sini? Selama 100.000 tahun terakhir, Yang Yuchen adalah anggota Akademi Hukum Myriad yang paling menonjol. Ketika Yang Yuchen baru berusia 20.000 tahun, dia sudah menjadi dewa tertinggi perantara. Banyak orang berpikir dia akan bisa menjadi dewa tertinggi yang maju dalam 10.000 tahun lagi. Murid-murid muda dari pasukan tingkat tertinggi kelas berat tahu tentang Yang Yuchen. Bagaimanapun, Yang Yuchen adalah wakil master akademi termuda dalam sejarah Akademi Hukum Segudang. Mereka semua telah mendengar cerita tentang dia sejak mereka masih muda meskipun mereka belum pernah bertemu dengannya. Ini juga mengapa mereka tidak mengenalinya lebih awal meskipun mereka tahu tentang dia. Kenapa dia ada di sini? Dia pasti ada di sini untuk merekrut Duan Lingtian. Namun, sejak kapan Akademi Myriad Laos mulai merekrut siswa? Apakah itu benar-benar mungkin? Tidak ada preseden dari Akademi Hukum Myriad yang merekrut siswa. Yang Yuchen sendiri terus memecahkan tradisi dan rekor di Akademi. Ini akan menjadi contoh lain dari dia melakukannya jika dia datang untuk merekrut Duan Lingtian. Saya tidak terlalu terkejut. Betul sekali. Duan Lingtian tidak pernah mendengar tentang Yang Yuchen sebelumnya sampai dia mempelajari informasi yang dikumpulkan Zhen Pingfan untuknya. Karena itu, ketika dia mendengar yang lain mengatakan pemuda berpakaian putih itu adalah Yang Yuchen, dia tidak sepenuhnya mengerti tentang wakil master akademi dari Akademi Hukum Segudang. Bab 4086, saya sangat miskin penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy Yang Yuchen, wakil master akademi dari Akademi Hukum Segudang, pernah menjadi siswa berbakat yang memecahkan beberapa rekor di masa lalu. Sebelum mencapai usia 3.000 tahun, ia menjadi kaisar para dewa. Dia menjadi kaisar dewa yang maju sebelum mencapai usia 10.000 tahun. Ketika dia berusia sedikit di atas 10.000 tahun, dia menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, dan ketika dia berusia sedikit di atas 2.000 tahun, dia menjadi dewa tertinggi perantara. Selain itu,
Dia telah memahami Masteri Dao ke tahap tertinggi dalam 10.000 tahun. 1. Dia memahami Masteri Dao. Duan Lingtian memandang Yang Yuchen lagi ketika dia mendengar percakapan hening di sekitarnya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan pembangkit tenaga listrik yang memahami Masteri Dao. Jika dia memahami Masteri Dao, saya khawatir dia mungkin sudah menyadari ketidaknormalan jika dia menonton rekaman saya dari Floating Image Pulse selama Pesta 7 Rumah. Selama Pesta 7 Rumah, Duan Lingtian diam-diam menggunakan Masteri Dao ketika dia melemparkan hukum ruang angkasanya. Masteri Dao cukup mencolok dibandingkan dengan Sword Dao sehingga agak sulit bahkan bagi Kaisar Dewa untuk merasakannya. Bahkan Dewa tertinggi biasa akan kesulitan mendeteksinya melalui Floating Image Pulse kecuali mereka memahami Masteri Dao sendiri. Pada saat ini, para murid muda dari berbagai kekuatan kelas berat tertinggi membungkuk dan menyapa Yang Yuchen setelah menerima isyarat dari para tetua masing-masing. Tanda seru, salam, wakil Akademi Master Yang. Setelah itu, pejabat tinggi dari sekte yang murni juga menyapa Yang Yuchen. Sepertinya aku tiba tepat pada waktunya, kata Yang Yuchen dengan senyum ramah saat dia mendarat. Dia tinggi dan tampan. Su Fang, perwakilan dari Lone Primordial Spirit Congregation, memandang Yang Yuchen dengan waspada ketika dia bertanya, Wakil Master Akademi Yang, apakah Anda datang untuk merekrut Duan Lingtian juga? Perwakilan lainnya memandang Yang Yuchen, menunggu jawabannya. Lagi pula, belum pernah terjadi sebelumnya bagi Myriads Academy Law untuk merekrut siswa. Siswa harus mendaftar di akademi sendiri jika mereka ingin bergabung dengan akademi. Akademi Hukum Myriads memberikan kebebasan tingkat tinggi kepada para siswanya. Para siswa bebas untuk datang dan pergi sesuka mereka. Tanggung jawab akademi hanya untuk memberikan pengetahuan dan memberikan tugas kepada siswanya. Mereka juga mencegah pembentukan simpul di hati siswa mereka, yang dikenal sebagai hati iblis. Banyak yang membentuk hati iblis akan terpengaruh oleh kultivasi mereka. Dengan demikian, bahkan jika mereka cukup kuat untuk bertahan dari kesengsaraan surgawi mereka, mereka bisa mati karena hati iblis mereka. Untuk alasan ini, banyak siswa yang mendapat manfaat dari waktu mereka di akademi tetap bersyukur dan selalu berusaha untuk membalas kebaikan akademi. Lagi pula, tidak tahu berterima kasih juga bisa menyebabkan seseorang membentuk hati iblis. Namun, mereka yang tidak tahu berterima kasih tetapi tidak melihat kesalahan cara mereka secara alami tidak membentuk hati iblis. Ini karena dapat dikatakan bahwa hati iblis terbentuk ketika seseorang secara sadar melawan hati nuraninya. Pada saat ini, Yang Yuchen melirik Su Fang dan berkata dengan senyum tipis, Elder Su, bukankah sudah jelas? Mengapa saya datang jika tidak mengundang Duan Lingtian untuk bergabung dengan Akademi Hukum Segudang? Su Fang dan perwakilan lainnya tidak bisa tidak merasa terkejut meskipun mereka sudah menduga ini. Perwakilan dari Istana Api Scarlet berkata, Wakil Master Akademi Yang, Akademi Hukum Segudang tidak pernah merekrut siswa secara pribadi, kan? Akademi juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk datang dan pergi. Perwakilan dari Istana Api Scarlet sedikit ragu-ragu saat berbicara. Bagaimanapun, Yang Yuchen, Wakil Master Akademi dari Istana Myriad Laos, adalah dewa tertinggi perantara. Ketika Duan Lingtian menemukan Yang Yuchen adalah dewa tertinggi perantara, dia menyadari bahwa Yang Yuchen adalah dewa tertinggi perantara pertama yang dia temui setelah Xia Jie, paman ketiga KR. Dia telah bertemu Xia Jie ketika dia masih di alam duniawi. Dia hanya mengetahui bahwa KR dan Xia Jie berasal dari klan Xia, peringkat kekuatan tertinggi utama, di tanah persembahan surgawi setelah dia datang ke tanah energi yang mendalam. Sebagai tuan ketiga dari klan Xia, dia pikir Xia Jie kemungkinan adalah dewa tertinggi perantara. Filosofi Akademi Hukum Segudang tidak berubah, jawab Yang Yuchen sambil tersenyum, saya datang atas kemauan saya sendiri dan bukan atas nama Akademi. Perwakilan dari pasukan peringkat tertinggi kelas berat lainnya bingung dan terkejut. Mereka tidak merasa lega sama sekali. Tidak ada bedanya jika Yang Yuchen ada di sini atas nama Akademi atau tidak. Poin utamanya adalah Yang Yuchen ada di sini untuk merekrut Duan Lingtian. Selain itu, semua orang tahu bahwa Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang memperlakukan Yang Yuchen sebagai penggantinya. Senyum Yang Yuchen melebar saat dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian. Saya Yang Yuchen, Wakil Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang. Saya di sini hari ini bukan atas nama Akademi, tetapi untuk diri saya sendiri. Secara pribadi, saya pikir Anda sangat cocok untuk bergabung dengan Akademi.
Akademi memberikan tingkat kebebasan yang tinggi kepada para siswanya. Identitas dan reputasi Anda tidak penting di akademi. Selama Anda mampu dan luar biasa, Anda akan dapat memperoleh semua yang Anda inginkan. Faktanya, beberapa murid muda dari berbagai kekuatan kelas berat tertinggi di sini adalah siswa akademi kami. Meskipun berasal dari kekuatan peringkat tertinggi kelas berat, mereka diperlakukan sama seperti siswa lainnya. Mereka tidak menerima hak istimewa dan perlakuan khusus hanya karena latar belakang mereka. Tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkan beberapa hal, tetapi Anda harus bertanya pada diri sendiri mengapa pasukan peringkat tertinggi kelas berat ini mengirim murid-murid muda mereka ke akademi kami. Selain itu, para murid muda yang mereka kirim ke akademi kami sama berbakatnya dengan Anda atau bahkan lebih berbakat dari Anda. Selain Ye Chen Feng, Duan Lingtian dan yang lainnya dari sekte yang murni terkejut. Ye Chen Feng tidak mengatakan apapun kepada Duan Lingtian tentang Akademi Hukum Segudang karena dia tidak mengharapkan seseorang dari akademi muncul. Selain itu, jika Duan Lingtian ingin bergabung dengan Akademi Hukum Segudang, dia masih bisa melakukannya setelah bergabung dengan kekuatan peringkat tertinggi kelas berat. Dalam keadaan normal, pasukan peringkat tertinggi, bukan hanya pasukan peringkat tertinggi kelas berat, tidak memiliki keberatan tentang murid-murid muda mereka yang mendaftar di Akademi Hukum Segudang. Ye Chen Feng tidak hanya terkejut bahwa seseorang dari Akademi Hukum Segudang datang, tetapi dia bahkan lebih terkejut bahwa orang yang datang adalah Yang Yuchen, orang yang paling menonjol di Akademi Hukum Segudang dalam 100.000 tahun terakhir. Selain itu, Ye Chen Feng juga mendengar desas-desus bahwa Yang Yuchen berasal dari dunia biasa seperti dia dan Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Su Fang, perwakilan dari Lone Primordial Spirit Congregation, berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Duan Lingtian, Anda dapat bergabung dengan Myriad Laws Academy juga setelah bergabung dengan Lone Primordial Spirit Congregation kami. Kami tidak akan menghentikan Anda untuk bergabung dengan akademi jika itu keinginan Anda. Tawaran saya kepada Anda dari sebelumnya masih berlaku juga." Su Fang tidak ragu untuk mengatakan bahwa Duan Lingtian masih akan menerima manfaat yang sama yang dia janjikan sebelumnya bahkan jika Duan Lingtian bergabung dengan Akademi Hukum Segudang setelah bergabung dengan Jemaat Roh Primordial Tunggal. Perwakilan lainnya mengirim transmisi suara serupa ke Duan Lingtian juga. Duan Lingtian ragu-ragu. Dia memandang Yang Yuchen, dewa tertinggi perantara, yang tidak memberinya manfaat apapun. Yang Yuchen katakan hanyalah bahwa perlakuan dan hak istimewa yang dia terima akan didasarkan pada kemampuannya. Meskipun dia merasa Yang Yuchen adalah orang yang dapat diandalkan, bagaimana dia bisa setuju dengan Yang Yuchen? Tidak diragukan lagi lebih baik baginya untuk bergabung dengan kekuatan peringkat tertinggi kelas berat lainnya terlebih dahulu, dan jika dia mau, dia kemudian bisa mendaftar di Akademi Hukum Segudang. Yang Yuchen sepertinya bisa membaca pikiran Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak bisa menawarkan hal-hal yang mereka tawarkan kepada Anda. Saya datang atas kemauan saya sendiri, dan saya sangat miskin." Bab 4087, ditipu, saya sangat miskin. Kata-kata Yang Yuchen tidak hanya mengejutkan Duan Lingtian, tetapi yang lain juga tercengang. Setelah beberapa saat, perwakilan dari pasukan peringkat tertinggi kelas berat mengingat bahwa Yang Yuchen datang atas kemauannya sendiri, bukan atas nama Akademi Hukum Segudang. Tidak mengherankan bahwa dia tidak dapat menawarkan banyak hal kepada Duan Lingtian dibandingkan dengan mereka, yang memiliki dukungan dan sumber daya dari pasukan mereka masing-masing. Sumber daya yang dimiliki Yang Yuchen, yang datang sendiri, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya seluruh kekuatan. Ketika Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dia memandang Yang Yuchen dan berkata terus terang, "Wakil Akademi Master Yang, karena kamu datang ke sini, kamu harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu kamu akan dapat meyakinkan saya untuk bergabung dengan Akademi." Baik, Yang Yuchen tidak bisa menawarkan apapun kepada Duan Lingtian dibandingkan dengan kekuatan kelas berat tertinggi lainnya, tetapi dia masih datang. Ini berarti bahwa dia memiliki semacam pengaruh yang membuatnya merasa percaya diri untuk dapat membujuk Duan Lingtian untuk bergabung dengan Akademi Hukum Segudang. Kalau tidak, kunjungannya ke sini tidak akan ada artinya. Tanda seru. Setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian, ekspresi Su Fang dan perwakilan lainnya, yang merasa sedikit lega sebelumnya, berubah secara halus. Memang, Yang Yuchen tidak akan datang jika dia tidak percaya diri atau benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Selain itu, dia adalah dewa tertinggi perantara.
Tidak hanya dia lebih kuat dari mereka, tetapi statusnya juga lebih tinggi dari mereka. Seperti yang diharapkan dari orang yang paling menonjol di antara generasi muda di 7 rumah besar, kata Yang Yuchen dengan penuh penghargaan. Kemudian, dia memandang Duan Lingtian dengan penuh arti dan berkata, kamu akan segera tahu. Yang Yuchen kemudian terus berbicara dengan Duan Lingtian melalui transmisi suara. Awalnya, Duan Lingtian tidak terlalu tersentuh. Namun, di tengah transmisi suara, ekspresinya berubah serius, dan pada akhirnya, matanya bersinar terang. Pada saat yang sama, banyak orang dengan hati-hati mempelajari perubahan ekspresi Duan Lingtian. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa Duan Lingtian dan Yang Yuchen sedang berkomunikasi melalui transmisi suara. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang ditawarkan Yang Yuchen kepada Duan Lingtian. Apa yang mengharuskan kerahasiaan seperti itu? Dan apa yang bisa ditawarkan oleh Yang Yuchen sendiri yang lebih baik daripada yang bisa ditawarkan oleh pasukan masing-masing? Terlepas dari perwakilan dari berbagai kekuatan peringkat tertinggi kelas berat, Ye Chen Feng dan yang lainnya dari sekte yang murni juga penasaran dan bingung. Selain itu, jelas bahwa Duan Lingtian sangat tertarik dengan apapun yang dijanjikan Yang Yuchen kepadanya. Perwakilan dari kekuatan tertinggi kelas berat mungkin tidak tahu, tetapi orang-orang dari sekte yang murni, yang telah memberi Duan Lingtian semua jenis sumber daya, tahu betul bahwa Duan Lingtian tidak akan mudah terkesan oleh hal-hal kebanyakan orang. Dianggap berharga. Selain itu, Duan Lingtian bahkan tidak menunjukkan minat ketika dia mendengarkan tawaran dari pasukan peringkat tertinggi kelas berat lainnya sebelumnya. Karena itu, mereka bahkan lebih ingin tahu tentang apa yang dijanjikan Yang Yuchen kepadanya yang berhasil menarik minatnya. Apapun itu jelas lebih berharga bagi Duan Lingtian dibandingkan dengan apa yang telah dijanjikan oleh pasukan kelas berat sebelumnya kepadanya. Akhirnya, dewa tertinggi dari kekuatan tertinggi kelas berat bertanya kepada Yang Yuchen dengan senyum masam, wakil Master Akademi Yang, apa yang kamu janjikan pada Duan Lingtian? Berdasarkan ekspresinya, dia lebih tertarik dengan tawaranmu daripada kami. Semua orang akan bodoh jika mereka masih tidak menyadari Yang Yuchen telah bersiap. Yang Yuchen menoleh sebelum dia bertanya sebagai balasan, jika saya ingin Anda tahu, apakah saya akan berbicara melalui transmisi suara? Dengan pertanyaan ini, Yang Yuchen melarang orang lain mengajukan pertanyaan lagi. Memang, jika Yang Yuchen ingin yang lain tahu, dia tidak akan berkomunikasi menggunakan transmisi suara. Yang Yuchen berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu katakan? Duan Lingtian akhirnya tenang. Matanya tidak lagi bersinar dengan kegembiraan saat dia menjawab sambil tersenyum, saya bersedia bergabung dengan Akademi Hukum Segudang. Begitu suara Duan Lingtian jatuh, dia menerima transmisi suara dari Zhen Pingfan, Zhen Yunfeng, dan Ye Chen Feng. Bahkan Liu Fenggu, yang biasanya sangat terkendali, tidak dapat menahan rasa penasarannya dan mengirim transmisi suara kepadanya. Duan Lingtian, ada apa? Apa yang dia janjikan padamu? Duan Lingtian tidak menyembunyikan apapun dari keempat orang itu. Dia menjawab dengan jujur, relik pembangkit tenaga tertinggi. Tolong rahasiakan masalah ini. 4 orang dari sekte yang murni tercengang ketika mereka mendengar kata-kata, relik pembangkit tenaga tertinggi. Namun, mereka masih mempertahankan ekspresi mereka untuk menghindari kecurigaan. Ye Chen Feng, yang kembali ke akal sehatnya terlebih dahulu, berkata melalui transmisi suara, Duan Lingtian, jangan dibutakan oleh relik pembangkit tenaga tertinggi. Tidak semua relik pembangkit tenaga tertinggi adalah pertemuan kebetulan. Bahkan jika Anda bisa memasukinya, itu tidak berarti Anda akan mendapatkan apapun darinya. Anda harus menanyakan detailnya. Jangan tertipu. Penatua Ye, jangan khawatir. Saya mengerti, jawab Duan Lingtian. Setelah mendengar jawaban Duan Lingtian, Ye Chen Feng menjadi semakin penasaran, bertanya-tanya seperti apa relik pembangkit tenaga tertinggi yang Yuchen janjikan kepada Duan Lingtian. Meskipun demikian, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun karena topik seperti ini sangat sensitif. Jika dia terus bertanya, dia hanya akan membuat Duan Lingtian merasa canggung atau menempatkan Duan Lingtian dalam posisi yang sulit. Mirip dengan Ye Chen Feng, Liu Fenggu dan Zhen Yunfeng juga dengan ramah mengingatkan Duan Lingtian untuk berhati-hati. Seolah-olah ketiganya telah mencapai kesepakatan diam-diam. Tak perlu dikatakan, Zhen Pingfan juga mengingatkan Duan Lingtian. Sementara itu,
Ekspresi perwakilan dari pasukan kelas berat tertinggi memburuk segera setelah Duan Lingtian menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Akademi Hukum Segudang. Mereka tidak menyangka akan digagalkan seperti ini. Su Fang adalah yang pertama di antara dewa tertinggi yang hadir di tempat kejadian untuk pulih. Dia mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian, dan nadanya jelas lebih dingin. Duan Lingtian, apa yang dijanjikan wakil Akademi Master yang padamu? Sebaliknya, perwakilan lain, yang juga mengirimkan transmisi suara menanyakan pertanyaan yang sama, sangat sopan. Meskipun Duan Lingtian tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, dia juga sangat sopan dan meminta maaf ketika menanggapi perwakilan lainnya. Adapun Su Fang dari Jemaat Roh Primordial Tunggal, dia tidak repot-repot menanggapi sama sekali. Ekspresi Su Fang semakin memburuk. Beraninya seorang Lord of Gods perantara mengabaikanku. Sial, apakah Anda pikir Anda dapat bertindak arogan kepada dewa tertinggi yang belum sempurna hanya karena Yang Yu Chen ada di pihak Anda? Terlepas dari pemikiran di benaknya, setelah beberapa saat, Su Fang memandang Yang Yu Chen dan berkata, "Selamat, Wakil Master Akademi Yang." Kemudian, tanpa sepatah kata pun, Su Fang berbalik untuk pergi. Sebelum dia pergi, dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan dingin yang tak tertandingi. Mata Duan Lingtian berkilat dingin saat dia menatap punggung Su Fang. Apakah dia berniat membunuhku? Sementara itu, perwakilan lain dari pasukan peringkat tertinggi kelas berat merasa sangat disayangkan bahwa mereka gagal merekrut Duan Lingtian. Karena Duan Lingtian telah membuat pilihannya, mereka tidak lagi mengatakan apa-apa. Mereka hanya memberi selamat kepada Yang Yu Chen sebelum mereka pergi satu demi satu. Hanya dalam sekejap mata, hanya Yang Yu Chen, Duan Lingtian, dan yang lainnya dari sekte yang murni yang tersisa. Duan Lingtian berkata, "Wakil Master Akademi Yang." Yang Yu Chen menyela, "Duan Lingtian, tidak perlu memanggil saya sebagai Wakil Master Akademi. Mulai sekarang, Anda dapat memanggil saya sebagai kakak senior." Yang Yu Chen tersenyum. Kakak senior, Duan Lingtian dan orang-orang dari sekte yang murni tercengang dan bingung. Bagaimanapun, Yang Yu Chen bukan hanya wakil Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang, tetapi dia juga adalah dewa tertinggi perantara. Mengapa dia mengenali Duan Lingtian, seorang dewa-dewa perantara yang bahkan belum berusia 3000 tahun, sebagai saudara juniornya? Apakah dia menerima seorang murid atas nama tuannya? Pada saat ini, senyum Yang Yu Chen memudar. Itu digantikan oleh ekspresi serius saat dia berkata terus terang melalui transmisi suara, "Duan Lingtian, aku datang kali ini tidak hanya untuk mengundangmu bergabung dengan akademi kami, tetapi juga untuk mengundangmu untuk bergabung dengan faksi istana dalam kami di Akademi Hukum Segudang." Tujuan faksi istana dalam sejak didirikan adalah untuk melindungi Akademi Hukum Segudang. Terlepas dari beberapa pejabat tinggi di akademi, sangat sedikit orang yang tahu tentang faksi istana dalam. Termasuk Anda, hanya ada 5 orang di faksi istana dalam. Wakil Akademi Master Yang, Anda tidak menyebutkan ini sebelumnya, jawab Duan Lingtian dengan sedikit kerutan di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tertipu. Jelas bahwa Yang Yu Chen sengaja menahan diri sampai sekarang. Sebelumnya, Yang Yu Chen telah memberitahu Duan Lingtian bahwa dia akan diberi kesempatan untuk memasuki relik pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dijamin akan menguntungkannya selama dia bergabung dengan Akademi Hukum Segudang. Namun, setelah perwakilan dari pasukan kelas berat lainnya pergi, Yang Yu Chen tiba-tiba menambahkan bahwa dia juga datang untuk mengundangnya bergabung dengan faksi istana dalam Akademi Myriad Laos. Berdasarkan kata-kata Yang Yu Chen, faksi istana dalam adalah penjaga Akademi Hukum Segudang. Ini bertentangan dengan kebebasan tingkat tinggi yang dibicarakan oleh Yang Yu Chen. Bagaimanapun, bergabung dengan faksi istana dalam jelas akan membatasi kebebasannya. Pada saat ini, Yang Yu Chen tersenyum dan menjawab Duan Lingtian, relik pembangkit tenaga listrik tertinggi yang saya katakan sebelumnya hanya dapat dimasuki oleh orang-orang dari faksi istana dalam. Bab 4088, Pilihan, hanya anggota faksi istana dalam yang bisa memasuki relik pembangkit tenaga tertinggi. Duan Lingtian tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Yang Yu Chen. Ketika dia sadar kembali, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan bergabung dengan Akademi Hukum Segudang. Saya akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Scarlet Flame Palace atau Spirit Convergence Paradise." Wakil Akademi Master Yang, silakan pergi. Duan Lingtian berpikir itu konyol.
Yang Yuchen jelas memperlakukannya sebagai orang bodoh. Pada awalnya, Yang Yuchen gagal menyebutkan faksi Istana Dalam dan hanya mengangkatnya setelah dia setuju untuk bergabung dengan Akademi Hukum Segudang. Jelas bahwa Yang Yuchen mencoba menipunya. Bagaimana mungkin dewa tertinggi perantara begitu tak tahu malu? Setelah bertemu Yang Yuchen, dia merasa kesannya tentang dewa tertinggi telah berubah. Yang Yuchen telah menjanjikannya keuntungan yang tidak bisa dia tolak pada awalnya, dan kemudian, Yang Yuchen mengatakan bahwa dia harus membayar harga, termasuk kebebasannya, untuk mendapatkan akses ke keuntungan tersebut. Pada saat yang sama, setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, Ye Chen Feng dan yang lainnya dari sekte yang murni berkeringat dingin. Lagi pula, dia berbicara terlalu arogan kepada dewa tertinggi perantara. Apakah dia tidak takut ditampar sampai mati atau dihancurkan hanya dengan satu jari? Adapun Yang Yuchen, ekspresinya tidak berubah setelah dia mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Dia hanya tersenyum dan bertanya dengan tenang, apakah Anda khawatir Akademi Hukum Segudang akan membatasi kebebasan Anda? Atau bahwa Akademi akan mengikatmu padanya? Tanda seru. Duan Lingtian tidak menjawab dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Meskipun Akademi Hukum Segudang berdiri tinggi di tanah energi yang mendalam dan hampir sebanding dengan pasukan peringkat tertinggi utama, Duan Lingtian tidak ingin tinggal di Akademi Hukum Segudang dan melindunginya. Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Terlebih lagi, setelah dia menyelesaikan tugasnya dan berkumpul kembali dengan keluarganya, kecil kemungkinan dia akan terus tinggal di Akademi Myriad Laws. Yang Yuchen menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, bukan itu masalahnya sama sekali. Saya tidak menyebutkan ini sebelumnya karena tidak ada bedanya ketika saya menyebutkannya. Sepertinya kamu berpikir bahwa kamu akan terikat oleh faksi Istana Dalam setelah bergabung, kan? Yang Yuchen memandang Duan Lingtian setelah dia selesai berbicara. Melihat sedikit kerutan di wajah Duan Lingtian, dia tersenyum dan terus berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya akan menjelaskan kepada Anda sebelumnya jika saya tahu Anda akan salah paham. Fraksi Istana Dalam melindungi Akademi, tapi itu tidak akan membatasi kebebasanmu. Misalnya, di antara 4 anggota faksi saat ini, termasuk saya, 2 dari mereka tidak ada di Akademi Hukum Segudang. Faktanya, mereka bahkan bukan tanah energi mendalam. Ketika Anda berada di Akademi, Anda secara alami akan mengambil peran aktif dalam melindunginya. Jika Akademi menderita bencana dan Anda memilih untuk tidak membantu bahkan jika Anda berada di Akademi, Anda tidak akan dihukum karenanya. Anda hanya akan dikeluarkan dari faksi. Itu tidak akan mempengaruhi waktumu di Akademi sama sekali. Anda dapat terus menjadi siswa di Akademi. Juga, jika Anda ingin meninggalkan Akademi, baik itu sementara atau selamanya, faksi tidak akan memaksa Anda untuk tinggal di Akademi. Selain itu, jika Anda tidak kembali ke Akademi selama lebih dari 10.000 tahun, Anda akan secara otomatis dikeluarkan dari faksi. Selain itu, sebagai anggota fraksi, Anda akan dapat menikmati berbagai hak istimewa. Sebenarnya, mengenai apa yang saya janjikan sebelumnya, dalam keadaan normal, hanya mereka yang berkontribusi sampai batas tertentu yang akan diberi kesempatan. Saya membuat pengecualian untuk Anda kali ini karena saya pikir Anda akan menjadi tambahan yang berharga untuk faksi. Duan Lingtian agak terkejut dengan kata-kata Yang Yuchen. Dia tahu bahwa setelah bergabung dengan Myriad Laws Academy sebagai siswa biasa, dia tidak akan terikat. Selama dia mempertahankan peringkat teratas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika dia tidak mempertahankan peringkat teratas, dia hanya perlu membayar biaya sekolah. Namun, dia terkejut mengetahui bahwa meskipun ada lebih banyak hak istimewa untuk menjadi anggota faksi Istana Dalam, itu juga bebas dari kewajiban. Duan Lingtian tidak terburu-buru untuk membalas Yang Yuchen. Sebagai gantinya, dia meminta pendapat Ye Chen Feng melalui transmisi suara. Ye Chen Feng menjawab, saya belum pernah mendengar tentang faksi Istana Dalam di Akademi Hukum Segudang. Namun, saya tidak berpikir dia berbohong. Bagaimanapun, Anda masih harus mempertimbangkan dengan hati-hati masalah bergabung dengan faksi. Bahkan jika tidak ada kewajiban setelah bergabung dengan faksi, mungkin ada konsekuensi lain. Misalnya, jika Akademi dalam masalah dan Anda menutup mata, itu mungkin akan melahirkan hati iblis. Pada saat itu, Anda akan mengalami kesulitan untuk bertahan dari kesengsaraan surgawi Anda. Saya yakin fraksi memilih anggotanya dengan hati-hati. Karena itu,
Para anggota sepertinya bukan tipe yang tidak melakukan apa-apa jika akademi menghadapi masalah. Duan Lingtian menemukan bahwa Ye Chen Feng, sebagai orang luar, melihat seluruh gambar jauh lebih jelas daripada dia. Dia telah melupakan hati iblis sepenuhnya. Ye Chen Feng terus berkata, "Aku tidak tahu relik pembangkit tenaga tertinggi macam apa yang dia janjikan padamu, tapi bagimu yang begitu tertarik, itu pasti sangat berguna untukmu. Namun, bahkan jika tidak ada kewajiban yang mengikat Anda ke akademi dan faksi, begitu Anda memasuki relik pembangkit tenaga tertinggi, Anda secara pribadi akan merasa berkewajiban untuk membantu faksi dan akademi. Kecuali Anda tidak peduli sama sekali, tidak mungkin menghindari perasaan berkewajiban. Mungkin, Anda belum pernah bertemu dengan hati iblis sehingga Anda mungkin tidak memahami beratnya masalah ini. Namun, hati iblis biasanya berakibat fatal." Setelah jeda yang sangat singkat, Ye Chen Feng berkata lagi, "Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Anda harus memutuskan sendiri. Bahkan jika Anda memutuskan untuk tidak bergabung dengan Akademi Myriad Laos, Anda masih dapat bergabung dengan salah satu dari 9 kekuatan peringkat tertinggi kelas berat bahkan jika Anda telah menolak mereka sebelumnya. Anda tidak perlu khawatir tentang wakil Akademi Master Yang. Dari yang saya tahu, reputasi dan karakternya cukup bagus." Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya setelah mendengarkan kata-kata Ye Chen Feng. Dia benar-benar sangat tertarik dengan relik pembangkit tenaga listrik tertinggi yang disebutkan oleh Yang Yu Chen karena sangat berguna baginya. Namun, tidak peduli apa, begitu dia bergabung dengan faksi Istana Dalam, dia akan memiliki kewajiban bahkan jika itu dipaksakan oleh dirinya sendiri. Itu berbeda dari hanya bergabung dengan Myriad Laos Academy. Terlepas dari kata-kata Yang Yu Chen, dia pasti harus membayar harga jika dia ingin memasuki relik pembangkit tenaga listrik tertinggi. Selain itu, dia yakin ini juga dalam perhitungan Yang Yu Chen. Dewa tertinggi memang berpandangan jauh ke depan. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Setelah beberapa saat, dia memandang Yang Yu Chen dan berkata, "Wakil Akademi Master Yang, saya bersedia bergabung dengan Akademi Hukum Segudang." Senyum Yang Yu Chen melebar setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. "Saya sudah mengatakan bahwa Anda harus memanggil saya sebagai kakak senior. Kapan Anda berencana untuk meninggalkan sekte yang murni ke Akademi Hukum Segudang? Jika Anda berencana untuk segera pergi, saya akan menunggu Anda di perkebunan sekte yang murni, dan kita bisa berangkat ke akademi bersama. Kalau tidak, saya akan pergi dulu dan kembali untuk menjemput Anda nanti." Senyum Yang Yu Chen cerah, dan tatapannya juga menjadi jauh lebih lembut sekarang. Duan Lingtian menjawab, "Saya hanya perlu beberapa hari." "Sangat baik, kalau begitu, aku akan menunggumu di sekte yang murni," kata Yang Yu Chen sambil mengangguk. Kemudian, dia melihat Liu Fenggu, pendiri faksi pedang tirani, dan bertanya, "Penatua Liu, tidakkah Anda akan membuat saya menunggu di sini? Atau aku tidak diterima?" Yang Yu Chen telah berbicara dengan Liu Fenggu karena di antara semua orang yang hadir, dia pernah bertemu Liu Fenggu sekali dan samar-samar mengingat Liu Fenggu. Liu Fenggu gemetar dalam hati setelah mendengar kata-kata Yang Yu Chen. Kemudian, dia berkata dengan senyum pahit, "Wakil Akademi Master Yang, kamu pasti bercanda. Merupakan suatu kehormatan bahwa Anda tinggal di sekte kami selama beberapa hari. Bagaimana kami tidak menyambut Anda? Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengatur agar Anda tetap berada di Pulau Tirani Sabre tempat faksi Saber Tirani berada." "Bagus," kata Yang Yu Chen sambil mengangguk. Banyak pejabat tinggi memandang Liu Fenggu dengan iri saat dia membawa Yang Yu Chen pergi. Hanya ketika keduanya menghilang dari pandangan, mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke Duan Lingtian. Pada saat ini, Zhen Pingfan berkata melalui transmisi suara, "Mari kita minum sepuasnya dalam 2 hari mendatang. Ini adalah caraku untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." Meskipun Zhen Pingfan tidak banyak bicara sebelumnya, dia telah berkomunikasi dengan ayahnya, Zhen Yunfeng, dan Ye Chen Feng melalui transmisi suara. Dia sadar bahwa Ye Chen Feng telah membantu Duan Lingtian menganalisis pro dan kontra bergabung dengan faksi istana dalam Myriad Laos Academy sehingga dia tidak banyak bertanya. "Baiklah," kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Sebenarnya, alasan utama dia berencana untuk tinggal selama beberapa hari sebelum pergi adalah agar dia bisa mengucapkan selamat tinggal dengan baik kepada Zhen Pingfan, Ye Chen Feng, dan Zhen Yunfeng, yang dia rasa berhutang banyak padanya. Adapun yang lain,
dia tidak terlalu akrab dengan mereka karena dia tidak memiliki banyak kontak dengan mereka. Duan Lingtian menghabiskan hari berikutnya dengan Zhen Pingfan. Zhen Yunfeng hadir selama setengah hari. Zhen Yunfeng memberikan pengetahuannya tentang kekuatan kelas berat tertinggi kepada Duan Lingtian dan memberitahu Duan Lingtian tentang pengalaman pribadinya ketika dia berkeliaran di dunia. Dia khawatir Duan Lingtian akan menderita kerugian sehingga dia tidak ragu untuk memberitahu Duan Lingtian semua yang dia tahu dan alami. Sehari setelah itu, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Zhen Pingfan dan pergi ke Pulau Pedang Tersembunyi untuk menghabiskan waktu bersama Ye Chen Feng. Duo ini mengobrol tentang banyak topik selain pedang Dao. Faktanya, tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada kami. Anda bisa membentuk doppelganger dari hukum dan meninggalkannya di sini, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Ye Chen Feng menyadari bahwa Duan Lingtian telah memahami berbagai hukum. Di masa lalu, sekte yang murni telah menyelidiki Duan Lingtian dan menemukan bahwa dia telah memasuki berbagai kamar hukum saat dia berada di sekte naga terbang dan klan Linghu. Masih ada perbedaan antara doppelganger saya dan saya. Saya merasa lebih tulus bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda semua secara pribadi, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hati. Dia baru saja bergabung dengan sekte yang murni belum lama ini, tetapi dia pergi begitu cepat. Bab 4089, Fraksi Istana dalam Independen 3 hari kemudian, Duan Lingtian meninggalkan sekte yang murni bersama Yang Yuchen. Zhen Pingfan, Ye Chen Feng, dan Liu Fenggu berjalan bersama keduanya ke pintu masuk untuk mengirim mereka pergi. Zhen Pingfan dan Ye Chen Feng datang untuk mengantar Duan Lingtian pergi sementara Liu Fenggu datang untuk mengantar Yang Yuchen pergi. Setelah Duan Lingtian dan Yang Yuchen memasuki kapal terbang dan kapal terbang menghilang dari pandangan, Zhen Pingfan akhirnya berkata dengan senyum masam, "Paman muda Ye, awalnya, saya pikir Anda akan dapat memasuki kekuatan yang sama dengan Anda. Duan Lingtian setelah Anda menjadi Kaisar Dewa yang maju. Setelah kalian berdua memantapkan diri, kalian berdua akan bisa menjagaku begitu aku bergabung dengan kalian berdua. Namun, sepertinya tidak ada harapan untuk hal seperti itu." Zhen Pingfan menghela nafas setelah dia selesai berbicara. Ye Chen Feng tersenyum dan bertanya dengan tenang, "Mengapa kamu berkata begitu? Apakah Anda pikir saya tidak akan dapat bergabung dengan Akademi Hukum Segudang?" Petik 2 tanda seru. Zhen Pingfan tercengang oleh kata-kata ini. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Paman muda Ye, aku hanya bercanda. Sebenarnya, saya tidak berpikir Anda harus bergabung dengan Akademi Hukum Segudang." Duan Lingtian bergabung dengan Akademi karena apa yang ditawarkan Akademi kepadanya jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh pasukan peringkat tertinggi kelas berat lainnya kepadanya. Oleh karena itu, saya tidak menghalangi dia untuk bergabung dengan Akademi. Namun, Paman muda Ye, Anda tidak punya alasan untuk bergabung dengan Akademi sama sekali. Menurut pendapat Zhen Pingfan, itu luar biasa dan satu kali Akademi Hukum Segudang secara pribadi merekrut Duan Lingtian. Namun, ketika Ye Chen Feng menjadi Kaisar Dewa yang maju, tidak mungkin Akademi Hukum Segudang secara pribadi akan merekrutnya tidak seperti pasukan peringkat tertinggi kelas berat lainnya. Mungkin, akan berbeda jika Ye Chen Feng menjadi dewa tertinggi. Ye Chen tersenyum lagi dan berkata, "Jadi menurutmu Akademi tidak akan merekrutku? Mengapa kita tidak bertaruh?" Zhen Pingfan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Paman muda Ye, kecuali jika Anda menjadi dewa tertinggi saat Anda berada di sekte yang murni, saya tidak berpikir Akademi akan merekrut Anda. Selain itu, apakah Anda benar-benar akan tinggal di sekte yang murni sampai Anda menjadi dewa tertinggi? Bahkan jika itu yang kamu inginkan, ayahku dan yang lainnya pasti tidak akan mengizinkanmu untuk tinggal karena itu hanya akan menghambat kemajuanmu. Setelah Anda menjadi Kaisar Dewa yang maju, saya tidak tahu tentang kekuatan peringkat tertinggi kelas berat lainnya, tetapi di antara 9 yang datang sebelumnya, banyak yang pasti akan mencoba merekrut Anda." Zhen Pingfan terus berkata, "Jangan bilang kamu akan menolak mereka dan terus tinggal di sekte yang murni. Anggap saja Anda tinggal di sekte yang murni sampai Anda menjadi dewa tertinggi, dan Akademi Hukum Segudang datang untuk merekrut Anda, apakah layak untuk menunggu sampai saat itu? Memang, apakah itu sepadan dengan menunggu? Begitu Ye Chen Feng menjadi Kaisar Dewa yang maju, dia akan dapat bergabung dengan kekuatan peringkat tertinggi kelas berat. Dengan potensinya,
dia akan melambung lebih tinggi jika dia diberi lebih banyak sumber daya dan platform yang lebih baik. Jika dia menunggu sampai dia menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna di sekte yang murni untuk Akademi Hukum Segudang merekrutnya, dia akan membuang banyak waktu di antaranya. Dengan waktu itu, jika dia berada dalam kekuatan peringkat tertinggi kelas berat, dia kemungkinan besar sudah menjadi dewa tertinggi perantara atau setidaknya hampir menjadi satu. Setelah mendengarkan pikiran tulus Zhen Pingfan, Ye Chen Feng tersenyum lagi dan bertanya, jadi pada akhirnya, Anda masih merasa bahwa Akademi Hukum Segudang tidak akan merekrut saya ketika saya menjadi Kaisar Dewa tingkat lanjut. Zhen Pingfan tidak berbicara dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mengapa kita tidak bertaruh? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum sebelum dia berkata, saya bertaruh bahwa setelah saya menjadi Kaisar Dewa yang maju, Akademi Hukum Segudang pasti akan mengirim seseorang ke sini untuk merekrut saya. Tidak mungkin, kata Zhen Pingfan sambil menggelengkan kepalanya, tidak hanya tidak ada preseden sampai Duan Lingtian, tetapi ada banyak orang yang berbakat seperti Anda di masa lalu, tetapi Akademi masih belum merekrut mereka. Mungkin, hanya jika Anda menjadi dewa tertinggi mereka mungkin mencoba merekrut Anda. Meski begitu, mereka tidak akan merekrut dewa tertinggi biasa atau mereka yang terlalu tua. Sebelumnya, Zhen Pingfan telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan informasi tentang kekuatan peringkat tertinggi kelas berat di tanah energi mendalam untuk Duan Lingtian. Karena itu, dia tahu cukup banyak dari mereka, termasuk Akademi Hukum Segudang. Ye Chen Feng merasa sedikit tidak berdaya saat dia berkata, jawab saja aku. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Apakah itu perlu? Anda hanya akan kalah taruhan, kata Zhen Pingfan dengan sedikit cemberut. Dia bertanya-tanya apakah Ye Chen Feng ingin memberinya sesuatu secara tidak langsung sehingga Ye Chen Feng membuat taruhan ini. Apapun itu harus berharga sehingga dia khawatir menerimanya dengan mudah. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari pertukaran Zhen Pingfan dan Ye Chen Feng setelah dia pergi. Pada saat ini, dia berdiri di kapal terbang bersama Yang Yuchen, wakil Master Akademi dari Myriad Laos Academy, saat Yang Yuchen memberikan pengenalan tentang Myriad Laos Academy. Duan Lingtian telah membaca informasi tentang Akademi Hukum Segudang yang dikumpulkan Zhen Pingfan untuknya. Namun, informasi itu relatif dangkal. Tak perlu dikatakan, dia belajar lebih banyak tentang Akademi Hukum Segudang setelah mendengarkan Yang Yuchen. Setelah berbicara tentang Akademi Hukum Segudang, Yang Yuchen mulai memperkenalkan faksi Istana Dalam. Dia berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, hanya ada 5 anggota di faksi Istana Dalam termasuk Anda. Termasuk Anda dan saya, hanya ada 3 anggota faksi yang hadir di Akademi Hukum Segudang. Kami memiliki 1 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan senior di faksi yang tidak berada di tanah energi mendalam, dan tidak diketahui apakah mereka akan kembali atau tidak. Saat Yang Yuchen terus berbicara, Duan Lingtian juga mengetahui tentang asal-usul faksi Istana Dalam. Itu didirikan oleh murid termuda dari pendiri Myriad Laos Academy. Di Akademi Hukum Segudang, faksi inti adalah faksi legasi. Sesuai tradisi, Master Akademi semuanya adalah anggota dari faksi legasi. Karena itu, jika Yang Yuchen menjadi Master Akademi di masa depan, dia harus meninggalkan faksi Istana Dalam dan bergabung dengan faksi legasi. Fraksi Istana Dalam adalah faksi rahasia dan independen dari Akademi sampai batas tertentu. Akademi Hukum Segudang tidak memiliki terlalu banyak, jika ada, kendali atas faksi Istana Dalam. Karena itu, faksi Istana Dalam tidak menerima sumber daya tambahan dari Akademi Hukum Segudang. Adapun relik pembangkit tenaga tertinggi yang Yang Yuchen janjikan kepada Duan Lingtian, itu ditemukan oleh pendiri faksi Istana Dalam. Peninggalan itu diduga sebagai tempat di mana pembangkit tenaga listrik tertinggi telah mati. Dia telah belajar sebelumnya dari Yang Yuchen bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi telah menguasai hukum waktu hingga tingkat yang tinggi dan bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi juga telah menguasai penguasaan Dao, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Yang Yuchen juga memberitahu Duan Lingtian bahwa dia baru berhasil memahami masteri Dao setelah memasuki reruntuhan, yang merupakan relik pembangkit tenaga tertinggi. Dia juga telah memahami hukum waktu di sana, tetapi hukum waktunya bukanlah hukum terkuatnya. Dalam sejarah faksi Istana Dalam dan Akademi Hukum Segudang, ada kalanya keberadaan relik pembangkit tenaga tertinggi faksi itu terungkap. Karena itu, mereka yang mengetahuinya secara alami menginginkannya. Namun,
Mereka yang bertindak atas dasar keserakahan mereka semua menemui ajal mereka tanpa kecuali pada akhirnya. Setelah bergabung dengan Akademi Myriad Laws, kamu tidak berkewajiban untuk mengambil tindakan jika Akademi menghadapi bahaya. Namun, begitu Anda menjadi lebih kuat, jika seseorang mengancam faksi, saya masih berharap Anda dapat membantu dengan kemampuan terbaik Anda. Tentu saja, faksi tidak akan memaksa Anda untuk melakukan apa yang di luar kemampuan Anda, kata Yang Yuchen dengan sungguh-sungguh. Duan Lingtian memikirkannya sejenak sebelum dia mengangguk. Baik, itu bukan masalah. Karena Duan Lingtian telah memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Hukum Segudang dan faksi Istana Dalam, dia tetap merasa ini adalah kewajibannya. Jika itu dalam kemampuannya, dia pasti akan membalas budi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, Kakak Yang, di antara 5 anggota faksi, apa peringkatmu? Saya peringkat ketiga, jawab Yang Yuchen. Mereka berdua yang tidak berada di akademi dan tanah energi mendalam adalah kakak senior sulung dan kakak senior sulung kami. Karena itu, Anda juga dapat memanggil saya sebagai kakak senior ketiga. Di akademi sekarang, anggota lain yang tersisa adalah adik perempuanku dan kakak perempuanmu. Anda dapat memanggilnya sebagai kakak senior keempat. Yang Yuchen terus berkata, fraksi Istana Dalam kami tersembunyi di Akademi Hukum Segudang. Tidak banyak orang yang mengetahuinya sehingga kehadiran kami di Akademi tidak kuat. Hanya beberapa pejabat tinggi dan murid yang tahu tentang kami. Banyak yang hanya mengenal saya sebagai wakil Akademi Master dari Akademi Hukum Segudang, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya juga anggota faksi Istana Dalam. Saya datang untuk merekrut Anda kali ini terutama untuk mengundang Anda bergabung dengan faksi Istana Dalam. Faktanya, bergabung dengan akademi hanyalah formalitas. Kemudian, ketika dia melihat ekspresi di wajah Duan Lingtian, dia menambahkan, jangan menatapku seperti itu. Meskipun saya wakil Akademi Master dari Akademi Hukum Segudang, faksi Istana Dalam sangat penting. Di satu sisi, itu bahkan lebih penting bagi saya daripada akademi karena melindungi akademi. Kata-kata Yang Yuchen akan agak tidak pantas jika dia mengatakannya kepada orang lain. Namun, karena Duan Lingtian sekarang adalah adik laki-lakinya, anggota faksi Istana Dalam, dia tidak menahan diri saat berbicara. Di Akademi Myriad Laws, ada siswa, guru, dan anggota staf biasa, mereka yang berasal dari faksi legasi, dan kami dari fraksi Istana Dalam. Sebagai faksi tersembunyi, kami secara alami tidak memiliki kehadiran di akademi. Karena itu, dalam hal kompetisi di akademi, Anda hanya akan mewakili diri Anda sebagai siswa biasa, bukan faksi. Setelah mendengarkan Yang Yuchen, Duan Lingtian menyadari bahwa faksi Istana Dalam sebagian besar independen dari Akademi Hukum Segudang. Fraksi Istana Dalam tidak menerima sumber daya dari akademi, dan hak istimewa yang dia nikmati sebagai anggota fraksi juga tidak ada hubungannya dengan akademi. Dia harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya dari akademi. Yang Yuchen berkata, bahkan saya sendiri harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya dari akademi. Itu sama untuk semua saudara laki-laki dan perempuan senior Anda yang lain di fraksi. Petik 2, Bab 4090, kakak senior keempat. Setelah mendengarkan Yang Yuchen, Duan Lingtian mengubah cara dia menyapa Yang Yuchen lagi. Dia bertanya, kakak ketiga, apakah faksi memiliki begitu sedikit anggota sejak awal? Yang Yuchen mengangguk, ya, dari awal sampai sekarang, faksi selalu memiliki anggota yang sangat sedikit. Dalam sejarah faksi, hanya ada paling banyak 8 anggota di faksi pada satu waktu. Bagaimana faksi Istana Dalam biasanya merekrut orang? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya perekrutannya adalah keinginan Yang Yuchen. Yang Yuchen menjawab dengan sederhana, kami hanya merekrut keajaiban, dan mereka harus datang dari alam bawah. Faksi kami tidak menerima penduduk asli alam dewa tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Ini lebih merupakan tradisi faksi daripada diskriminasi. Pendiri dan anggota generasi pertama dari faksi semuanya berasal dari alam bawah. Kemudian, Yang Yuchen berhenti sejenak untuk tersenyum pada Duan Lingtian sebelum dia berkata lagi, perekrutan anggota adalah tanggung jawab pemimpin faksi. Setelah kakak senior sulung pergi, kakak senior kedua menyerahkan beban menjadi pemimpin kepada saya. Namun, saya selalu pilih-pilih tentang anggota kami. Karena itu, saya tidak pernah merekrut siapapun sampai saya melihat rekaman Anda selama pesta 7 rumah. Saat itu aku tahu bahwa kamu adalah orang yang selama ini aku cari.
Anda adalah seseorang dengan kualifikasi untuk bergabung dengan faksi istana dalam kami. Petik 2 tanda seru tanda seru. Duan Lingtian cukup terkejut ketika mengetahui bahwa anggota faksi istana dalam harus berasal dari alam bawah. Tidak heran jumlah anggota di faksi selalu sangat rendah. Dengan persyaratan ketat seperti itu, akan aneh jika faksi itu memiliki banyak anggota. Dengan informasi ini, Duan Lingtian juga dapat mengatakan bahwa kakak senior sulungnya, kakak senior kedua, Yang Yuchen, kakak senior ketiganya, dan kakak senior keempatnya luar biasa meskipun dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya kecuali Yang Yuchen. Bagaimanapun, ketika kamu bergabung dengan Myriad Laws Academy, pada dasarnya kamu akan bergabung sebagai siswa. Anda akan mematuhi aturan akademi dan semacamnya. Lagi pula, seperti yang saya katakan sebelumnya, faksi istana dalam kami tidak ada bagi kebanyakan orang di akademi. Selain itu, selama Anda tidak salah, saya pasti akan membela Anda, kata Yang Yuchen sambil matanya berbinar. Baik, Duan Lingtian berkata dengan anggukan sebelum dia bertanya, kakak ketiga, kapan aku bisa memasuki relik pembangkit tenaga tertinggi? Satu-satunya alasan Duan Lingtian memilih untuk bergabung dengan Akademi Hukum Segudang dan faksi istana dalam hanya karena relik pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bergabung dengan Akademi Hukum Segudang sama sekali. Lagi pula, karena keberadaan rahasianya, tidak ada gunanya bergabung dengan faksi istana dalam sama sekali kecuali relik pembangkit tenaga tertinggi. Yang Yuchen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kami akan membahas ini ketika kami tiba di akademi. Pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di benak Duan Lingtian sehingga dia bertanya, kakak ketiga, mengapa Anda dan para senior lainnya memutuskan untuk bergabung dengan faksi istana dalam? Apakah Anda bergabung secara sukarela? Menurut pendapat Duan Lingtian, tidak ada seorang pun, terutama keajaiban, yang secara sukarela bergabung dengan faksi istana dalam, yang tidak memberikan manfaat. Sudut bibir Yang Yuchen berkedut saat mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Dengan sukarela, tidak, sebenarnya, seperti Anda, kami tertarik dengan relik pembangkit tenaga tertinggi. Sayangnya, selain dari relik pembangkit tenaga tertinggi, faksi tidak memiliki apapun yang akan menarik orang untuk bergabung. Duan Lingtian bertanya, apakah ini berarti senior saya yang lain juga menguasai Masteri Dao? Yang Yuchen menggelengkan kepalanya. Kakak senior sulung telah menguasainya, tetapi kakak senior kedua hanya memahaminya dalam bentuk yang belum sempurna. Adapun kakak senior keempat Anda, dia akan memahami bentuk yang belum sempurna. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian bertanya, sedikit terkejut, kalau begitu, bukankah ini berarti kamu yang terkuat, atau salah satu yang terkuat, di faksi, kakak senior ketiga? Kalau tidak, bagaimana aku bisa terpilih sebagai pemimpin faksi? Yang Yuchen bertanya kembali dengan senyum di wajahnya. Dia tidak berpura-pura rendah hati. Matanya berkilau saat dia berkata, karena kamu, seorang pendatang baru, telah memahami Masteri Dao, mungkin, kamu akan dapat memotivasi gadis itu untuk memahami bentuk dasar Masteri Dao segera. Meskipun Yang Yuchen tidak mengatakan siapa, gadis itu, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa Yang Yuchen mengacu pada kakak senior keempatnya. Setelah beberapa hari, Duan Lingtian dan Yang Yuchen akhirnya tiba di Akademi Hukum Segudang. Akademi Hukum Segudang jauh lebih besar dari yang Duan Lingtian harapkan. Yang Yuchen memimpin Duan Lingtian saat mereka terbang di langit. Tidak ada yang menghentikan mereka sama sekali. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa tetua yang berpatroli di akademi. Para tetua ini juga adalah guru. Mereka menyapa Yang Yuchen dengan hormat, dan jelas bahwa mereka kagum pada Yang Yuchen. Jelas, Yang Yuchen memiliki banyak prestise di Akademi Hukum Segudang. Fraksi istana dalam kami memiliki tempat budidaya yang terletak di wilayah independen, dan pintu masuknya ada di sisi utara pulau ini, kata Yang Yuchen sambil membawa Duan Lingtian ke tempat terpencil di Akademi Hukum Segudang. Dengan lambaian tangannya, sebuah token emas muncul di udara, memancarkan kecemerlangan yang menerangi 4 arah. Tak lama kemudian, sebuah pulau muncul di depan Duan Lingtian. Pulau terapung itu tampak sepi, dan auman binatang bisa terdengar sesekali. Duan Lingtian juga bisa merasakan kekuatan binatang buas dari aumannya. Pulau ini juga merupakan salah satu pulau tempat diadakannya uji coba siswa di akademi. Ada banyak Raja Iblis Surgawi di pulau itu. Raja Iblis Surgawi mengacu pada binatang buas dengan kekuatan Raja para Dewa.
Di atas mereka adalah Kaisar Iblis Surgawi dan Iblis Tertinggi Surgawi, yang masing-masing memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Dewa dan Dewa Tertinggi. Faksi Istana Dalam kita memiliki token penolak iblis khusus. Selama Anda memiliki token, binatang buas tidak akan berani mendekati Anda. Jika mereka mendekati Anda, token akan mengaktifkan formasi pembunuh yang akan membunuh binatang buas di dekat Anda. Setelah Yang Yuchen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Token gelap dan berat muncul di depan Duan Lingtian setelah itu, dan dia secara naluriah meraihnya. Ayo pergi, kata Yang Yuchen sambil memimpin Duan Lingtian ke pulau terapung di depan mereka dengan energi surgawinya. Ketika mereka berada di pulau itu, tidak ada binatang buas yang menghalangi jalan mereka. Seolah-olah tidak ada binatang buas di pulau itu sama sekali. Duan Lingtian melihat beberapa binatang buas di kejauhan menatap mereka dengan ketakutan berlama-lama di kedalaman mata merah darah mereka. Apakah mereka begitu takut dengan token? Ketika Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikirannya, dia sudah tiba di utara pulau di atas puncak yang sangat tinggi. Yang Yuchen membuat beberapa gerakan tangan dengan kedua tangannya sebelum dia mendorongnya keluar dengan santai. Energi surgawinya melonjak, menyebabkan kekosongan beriak sebelum pintu masuk ke alam muncul di depan mereka. 4 kata tergantung di atas pintu masuk, fraksi Istana Dalam. Masuk, kata Yang Yuchen sebelum dia melangkah ke ranah. Duan Lingtian tidak ragu untuk mengikuti Yang Yuchen. Dia tahu Yang Yuchen tidak akan menyakitinya. Dengan kekuatan Yang Yuchen, jika Yang Yuchen ingin menyakitinya, Yang Yuchen tidak perlu bersusah payah melakukannya. Yang Yuchen bisa membunuhnya dengan jentikan jarinya. Ini, setelah mata Duan Lingtian menyesuaikan diri dengan lingkungan yang cerah, dia mendapati dirinya berada di taman yang tenang. Di kejauhan, dia melihat asap membumbung dari cerobong asap. Burung-burung terbang di langit sementara hewan-hewan kecil berlarian di lapangan. Itu tenang dan damai. Sebuah sungai kecil mengalir melalui lapangan. Duan Lingtian berpikir bahwa tempat ini seperti surga. Berdiri di tempat ini, dia merasa damai seolah-olah jiwanya telah dibersihkan. Pada saat ini, Yang Yuchen memanggil, menarik Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Saudari keempat, tolong keluar dan sambut tamu kami. Segera setelah itu, sebuah suara merdu berkata dengan sedikit keluhan, kakak ketiga, jika Anda menggertak saya lagi, saya akan memberitahu kakak senior sulung tentang hal itu ketika dia kembali. Jika Anda mendorong saya akan meninggalkan tanah energi mendalam untuk mencarinya dan memintanya untuk berurusan dengan Anda. Pada saat berikutnya, pemilik suara manis itu muncul. Seorang gadis ramping segera muncul dengan embusan angin. Dengan ini, Duan Lingtian tahu bahwa kakak senior keempatnya memahami hukum angin. Yang Yuchen tertawa canggung setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia buru-buru berkata, saudari junior keempat, aku hanya bercanda denganmu. Dengar, aku menemukan saudara junior untukmu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi yang termuda di faksi Istana Dalam kita. Akhirnya, seseorang harus memanggilmu sebagai kakak perempuan mulai sekarang. Gadis cantik mengenakan jubah kuning berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan matanya yang murni dan cerah. Matanya berbinar saat dia berseru, adik laki-laki. Aku punya adik laki-laki. Senyum cerah mengembang di wajah wanita muda itu. Dia terlihat sangat manis dan cantik. Ini kakak senior keempat saya. Duan Lingtian dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia berasumsi bahwa kakak senior keempatnya setidaknya seusianya. Tanpa diduga, dia hanyalah seorang gadis yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia tampak seusia dengan Duan Qiaoyu, yang memanggilnya saudara.